Ini kemarin ini sebentar, namamu tuh kalau nggak salah Febri ya, betul nggak? Betul. Ya, jadi begini loh Bro Febri, kemarin karena ada statementnya Bro Febri di YouTube-nya Yusuf Manubulu bahwa harus satu pintu, kita jadi orang mau kumpulin dana kita nggak enak karena masalah uang itu sensitif dan kita tidak mau sampai ada penyalahgunaan. Ya. Nah itu, tapi kemarin sebelum ada statement itu, saya minta tolong Pak Bahtiar untuk buka rekening, masalahnya udah terlanjur gitu loh. Dan itu saya yang minta rekening baru, dan setiap minggu nanti dilaporkan di sini. Nah terus tiba-tiba saya kasih video itu, waduh, ya begini jadi ribut nanti loh. Kira ntar kita mau cari duit memproyekkan nasibnya Pak Kaceh. Wah jangan, nanti kita donasi-donasi yang lain terganggu. Saya bilang jangan dulu, kita stop dulu deh. Nah akhirnya tadi Pak Yusuf Manubulu merasa tadi difitnah. Terus saya pikir siapa yang fitnah ya? Langsung saya masuk ke Zoom-nya Pak Yusuf Manubulu. Saya bilang, hamba Tuhan mana? Tapi kan Manubulu tidak bukan siapa. Tapi kita nggak mau cerita itu. Tapi tadi Pak Yusuf Manubulu pun menyampaikan ternyata sekarang beliau pun kesulitan menghubungi Bu Febri. Nah, jadi sekarang yang kita mau kita supaya kita bisa kita pakai rekening Pak Bahtiar itu oke nggak dari pihak keluarganya Pak Kaceh. Jadi kita tampung, kita nggak keluarin dulu. Ya kita nggak tahu nih, entah itu untuk lawyer, entah itu untuk kehidupannya Pak Kaceh, entah itu untuk kehidupan keluarganya Pak Kaceh. Kita tampung dulu sekarang. Tetapi memang rencana kami, memang lawyer itu jangan sampai gratisan. Lawyer kalau gratisan, dia nggak akan kerja maksimum, karena mereka juga butuh uang. Jadi kita jangan berharap lawyer gratisan. Kita selalu gini berharap, kita bayar lawyer, kita bayar yang semestinya, yang profesional. Nah, adapun Pak Bahtiar tidak harus menjadi lawyernya, tetapi karena Pak Bahtiar yang ngerti hukum, kemarin kan rekeningnya Pak Kaceh diambil semua sama polisi. Jadi kalau sampai ada apa-apa, Pak Bahtiar yang ngadepin polisinya gitu loh. Bukan Pak Bahtiar harus jadi lawyernya ya, bukan ya. Jadi supaya keluarganya Pak Kaceh juga jangan misalnya nggak cocok sama Pak Bahtiar, oh saya nggak cocok sama Pak Bahtiar, entah Bahtiar jadi lawyer. Oh enggak, kita nggak suruh Pak Bahtiar jadi lawyer. Cuman kalau kalian percaya ya silahkan, ya kan. Kemarin kita malah sudah ngomong-ngomong dengan Pak Saifuddin untuk memimpin tim lawyer sekalian bikin gede. Nah kasusnya Pak Kaceh ini kita bikin gede. Dan Pak Saifuddin tahu caranya, beliau sudah pernah melewati masa-masa ini. Nah, kalau kenapa saya tidak setuju dengan Yusuf Manubulu? Yusuf Manubulu tidak ada di dalam penjara, belum pernah, dia belum tahu kondisi di dalam. Tetapi beberapa lawyer yang di dalam Yusuf Manubulu itu memang lawyer bagus. Saya tahu persis itu lawyer bagus. Saya sudah cek orang-orangnya, itu orang-orang bagus semua yang lawyernya Yusuf Manubulu. Jadi sama-sama bagus nih. Nah, masalahnya kan kita belum ketemu Pak Kaceh. Nah, daripada kita bingung, kemarin saya bilang kita kumpulin duit dulu aja deh. Kita pokoknya tiap minggu kita laporkan di sini keuangan yang masuk. Jadi keluarganya Pak Kaceh juga lihat, kita juga bisa. Tapi kenapa nggak kalau keluarga Pak Kaceh? Kita nggak enak nanti kita kan nggak enak, tiba-tiba ada selentingan lawyernya nggak dibayar, kan nanti nggak enak juga kan. Padahal nggak dibayar itu definisinya bukan nggak dibayar, belum dibayar atau kan kalian juga lagi ada banyak tekanan. Tapi kalau di sini udah kita pokoknya lawyer sudah ada di kita jatah lawyer 40 juta. Misalnya kan, minimum 40 juta itu kan harga lawyer yang umum ya kan. Tim lawyer itu Jakarta antara 20 sampai 50 yang umum. Kalau Pak Saifuddin bilang 1 miliar itu bukan cuma lawyer, itu maksudnya sama semuanya itu, sama lobby, sama segala macam itu ya, sama beli kamar apa segala macam. Itu memang banyak, saya tahu persis itu banyak. Di dalam penjara itu bayar, semua bayar. Kalau mau makan capcay aja bayarnya 25.000 sekali makan. Ya, dan jadi kita tahu itu bayar semua itu. Ya, membawa handphone bayar lagi, setoran lagi, membawa laptop mesti bayar lagi. Semua bayar di dalam itu. Jangan pikir di dalam penjara itu murah. Semua bayar. Ya, dan belum lagi diperas lagi sama macam-macam banyak ya. Dan kita nggak tahu, tapi kita mau supaya Pak Kaceh jangan nyerah, berapapun hukumannya jalanin, kita support, kalau perlu Pak Kaceh kita jadikan person in charge di dalam, kita kirim sembako di dalam penjara,
Gitu maksudnya Pak Febri. Itu Pak Febri kan juga lawyer juga saya dengar kan. Jadi Masih belajar, Pak. iya, iya, tapi kan maksudnya artinya kan eh, juga mengerti tentang hukum itu. Kita tahu lah, sama-sama tahu itu semua itu di dalam itu semua bayar dan semua mahal, ya kan? Gitu, saya kira gitu Pak Febri. Nah, jadi kita semua mau minta persetujuan saja karena Pak Febri sudah mengendorse hanya satu pintu itu tadi. Mas, saya Baik, juga Pak. menyalahkan Pak Yusuf Manubulu, kok katanya permintaannya Pak Febri, Pak Yusuf Manubulu, loh kok kamu turuti satu pintu, itu membahayakan kamu juga. Orang-orang akhirnya kan menuduh Yusuf Manubulu memproyekkan, belum tentu loh, belum tentu Yusuf Manubulu bermaksud tidak baik, belum tentu juga. Saya juga nggak ada pikiran ke sana, Pak Paul. Mm-mm. Mungkin saya masuk ke sini juga Tuhan bisa ngobrol sama Pak Paul. Mm-mm. Terima kasih untuk support dan doanya juga untuk hamba Tuhan semuanya terkait persoalan Pak Kc ini. Barusan saya WA juga Pak sama Pak Bahtiar suruh masuk katanya Pak Paul Zhang biar apa ngobrol biar tahu katanya. Nah terkait kemarin mungkin saya katakan ada satu pintu tadi sudah coba saya klarifikasi juga di channelnya Abi Saifuddin, historinya seperti apa tadi sudah saya coba paparkan di video YouTube-nya. Kenapa? Asal satu pintu pemikirannya apa itu kan bahaya sekali, dia membuat orang jadi bingung gitu loh. Belum, setahu saya belum pernah ada orang ngumpulin dana di YouTubers orang-orang Kristen ini, belum pernah ada orang ngumpulin dana di Selewengan, belum pernah ada setahu saya ya. Kalau saya salah mohon maaf. Jadi kalau di orang tetangga sebelah itu ya banyak ya, bilangnya ke Palestina nggak tahu dimakan sendiri itu banyak. Tapi kalau di kita sih setahu saya belum ada ya, karena malu juga ya, malu juga kan. Apalagi kita ini kan mau kita open. Kalau di YouTube kita selalu kita open, uang masuk siapa saja. Ini pun saya mau hari ini saya tampilkan Damaris. Harusnya tadi malam tapi lupa. Hari ini saya tampilkan jumlah sumbangan yang ke Damaris yang sampai tanggal 7 September. Kita pun tampilkan semua, kita rinci tampilkan. Begitu. Mungkin setelah beberapa hari ini, saya bukan menghilang sebetulnya Pak, tapi ini permintaan dari Ibu sendiri, dia pengen tenang dulu terkait hal ini Pak. Dan bertemulah dengan Abi yang memang berapa tahun lalu kita juga sempat udah dari Bapak Rohani kami sebetulnya tahun 2014 ketika awal mungkin Pak Kc ke Jakarta karena permasalahan seperti ini mungkin Pak. Kita bisa ketemu dengan Abi juga coba tenangkan, bisa menenangkan Ibu di sini. Dan untuk depannya mungkin Febri juga minta Abi untuk dampingin, kan Abi sudah berpengalaman terkait hal ini. Dan waktu itu pun waktu kejadian pertama Febri sempat ngobrol ke Ibu bahwa kita coba cari Abi, tapi kita memang nggak punya nomor kontaknya sama sekali, emang udah lost kontak Pak. Nah, yang punya itu memang cuma Bapak, yang punya Bapak, HP-nya Bapak kan semua disita sama polisi waktu penangkapan itu, jadi kita nggak punya akses. Dan setelah berapa hari itu kita dihubungin sama hambanya yang di Bali, dikasih nomor Abi Saifuddin untuk hubungi. Mungkin ada statement yang kemarin satu pintu. Tadi udah saya coba klarifikasi di channelnya Pak Abi Saifuddin. Sebentar, ini saya mute all dulu supaya jangan ada lolongan-lolongan Jibril ya. Saya mute all. Lalu Pak Febri bisa nyalakan mikrofonnya, Pak Bahtiar sama Pak Amin Wijaya. Silakan. Nyalakan mikrofonnya, udah bisa. Ya, saudara-saudara saya sambil tampilkan laporan keuangannya Damaris ya, karena nanti lupa lagi kemarin. Oke, silakan lanjut Pak Febri. Terkait ke depan tadi juga kan Pak Paul juga udah katanya nunjuk saya Abi Saifuddin juga kan. Ya kalau saya sih lebih setuju Abi Saifuddin ya, karena beliau sudah ngelewatin dan saya kenal beliau udah cukup lama dan kita sudah ketemu sendiri, kita berinteraksi berkali-kali, kita pelayanan bareng, baptis orang sama-sama. Jadi saya percaya beliau dan selama urusan uang dengan saya, beliau selalu beres, gitu loh. Siap, Pak Paul, siap. Jadi kita sih percaya. Nah kemarin kita juga minta Abi Saifuddin, karena kemarin Pak Bahtiar kemarin sempat ya diomongin nggak enak sama lawyer itu, jadi bilang aduh apa ditutup dulu. Tapi kemarin Amin Wijaya bilang, loh ini Febri-nya sudah di rumah Pak Saifuddin. Oh kalau begitu jangan tutup dulu, kita tanya si Febri aja langsung. Intinya gini aja, kita sih karena saya kan ada di luar ya, kita sih bisa gerakan orang banyak di dalam ya.
Di Indonesia kita Baik. bisa gerakan orang untuk macam-macam, tapi intinya kan kita mau kumpulin dana. Nah, boleh apa enggak? Nah, cuma gitu doang, kumpulin dana, Baru, tapi ini dana itu nanti akan dibuka di sini, seperti kayak gini nih, akan di-open seperti ini. tadi katanya Pak Paul udah sempat komunikasi sama Abi, katanya mau ke Oh Abi. sudah, kalau Oh, saya tadi kalau saya kemarin kenapa kemarin kita tanya mau pakai rekening apa mau pakai rekening sama juga sama saja. Cuman bedanya kalau ke rekening Abi kan kalau saya mau minta terus dibuka di sini kan nggak enak. Tapi kalau masuk ke rekening Bapak Tiar dibuka di sini kita enak. Kita buka begini loh, kita buka setiap hari begini. Tiap minggu Pak Batiar pokoknya kudu buka seperti ini. Dan kita minta akses apa PIN BCA-nya kan, apa namanya? Ya. Internet bankingnya. Jadi kita buka Ya, seperti ini nih. boleh. Nah, Tinggal jadi beli kita lagi bisa kok buka itu. selalu begini. Jadi Ya. uang masuk, pokoknya sudah semua bisa tahu kirim ke siapa. Nanti tinggal oke ini yang kirim langsung kita transfer ke Abi atau kirim ke rekeningnya Mas Febri dari rekening ini. Jadi setiap ada transferan, oh ini buat lawyer, oh ini buat apa, udah jelas semuanya. Begitu maksudnya Pak Febri. Cuman ini masukan dari saya, tapi kalau Pak Febri bilang, oh kita mau langsung ke rekening Saifuddin, nggak apa-apa. Cuman kan kita nggak bisa buka begini, nggak enak tiap hari. Saya minta kan juga nggak enak, ya kan? Kalau saya, kenapa saya begini lebih enak gitu loh. Kalau saya buka begini, saya suruh support orang dana. Kalau kita buka begini, buat saya lebih enak gitu loh. Supaya jangan ada orang curiga dikira saya mau bagi hasil lagi. Begitu Pak Febri. Sebentar Pak Ya, Febri, mikrofonnya harus jangan dimatikan karena yang bisa nyalakan mikrofon harus dari hostnya. Ya, waktu hari pertama kan ketemu kan Pak Amin Wijaya kan bawa itu kan nasi bungkus ya. Nah, besokannya dia tanya saya, ini mau diantar kemana ini makanan? Aduh, saya belum tahu alamatnya, saya bilang. Tapi sudah saya sampaikan kartu nama. Tunggu aja lah, saya bilang. Akhirnya ya lewat ini aja lah, lewat WA lah. Nah, itu kesulitannya cari ibu kan. Itu aja, karena kan khawatir kan. Nah, dengan Pak Aceh juga kan, kalau boleh ya tiap hari, karena makanan yang khusus ya, kita ini aja, kita antar. Nggak seberapa mahal itu makanannya kan. Hanya nasi merah dan beberapa lauk. Di sini pun juga ada dokternya kan, yang ahli diabetes itu. Dr. Andri, dia bisa kasih masukan itu. Iya. Begitu Feb ya. Salam baik, sama Pak ibu. Batiar, terima kasih Pak. Ya waktu itu karena agak gelap, jadi nggak begitu. Iya Pak, Ibu juga masih waktu itu kondisi masih memang agak panik Pak, belum tidur dari tanggal 24. Iya, padahal udah saya bilang nginap aja, nanti biar kami carikan itu tempatnya. Tapi kan karena ibu ini bergeraknya ke sisi lain, ya saya akhirnya masih di sana ngobrol dengan beberapa lawyer dan Pak Amin. Bagaimana Pak Amin, ada ini nggak komentar? Ya, kemarin saya minta Bu Ayu berapa kali, bukan soal mendesak ya, Bro Febri gitu, karena saya bukannya langsung ini kan, karena Ko Alexo dari Belanda apa gitu ya, telepon secara pribadi, tolong minta anaknya Pak Muhammad KC berbicara gitu, karena kita mau melakukan transfer atau apa, kita juga bingung gitu, sampai anaknya Pak Muhammad KC berbicara, kita galang gitu, buat bantu you punya apa gitu, Bro Febri. Kalau udah bicara gini kan ya, dilihat banyak nih gitu. Kemarin juga dari Pak Beta Maluku dari Amerika gitu, dari yang Eropa, betul kan Pastor? Banyak. Pak Beta Maluku bolak-balik minta ke saya tuh dari Amerika. Banyak dari Eropa juga banyak nanya. Saya bilang stop dulu. Ada yang sempat sudah terlanjur transfer ke saya ya kan. Ya saya bilang, ya aduh, sebab kalau saya nampung terlalu banyak, saya bisa kena pajak, saya repot nanti di sini juga. Saya juga nggak bisa sembarangan langsung timah-timah begitu ya, saya mesti atur keluar masuknya saya juga. Makanya saya bilang, tahan dulu aja deh. Saya bilang, sampai ada kejelasan nih, daripada nanti kita akhirnya jadi ribut, ya kan, dan kita jadi nggak enak. Karena sekali kita di sini, kita ada banyak sekali proyek ya. Ada yang dari Finland juga, segala Finland, Jerman, banyak itu. Yang dari luar negeri banyak yang mau support Pak Aceh. Nah, cuman masalahnya kamu kemarin bilang satu itu, boleh ribet dengan urusannya nih. Siap, Pak, siap.
Itu, kita tetap harus hati-hati, jangan sampai orang membisniskan itu ya kan. Nah, tetapi ya, ya mungkin hamba Tuhan nggak kemarin antisipasi juga mungkin Pak untuk takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan juga. Kita juga nggak berpikir sampai ke arah sana sih Pak. Makanya saya juga sampai keluarkan statement bahwa pihak keluarga pun memang nggak pernah meminta apapun terkait persoalan ini. Ya kita cuma minta doa dan dari semuanya sama Tuhan supaya penanganan Pak KC bisa maksimal gitu aja sih Pak kemarin. Ya kalaupun misalnya tiba-tiba ada saya sudah ditunjuk segala macam waktu itu, memang saya katakan untuk saat itu saya menunjuk Pak Yusuf karena posisi terus terang saya kelelahan Pak waktu itu. Ibu juga kondisi waktu itu nggak fit lah saya lihat. Dari tanggal 24 sampai 26 itu memang betul-betul belum tidur Pak. Saya bukan berarti katakan pin plus segala macam, bukan, bahkan itu klarifikasi pun tengah malam karena hambanya juga bilang karena itu mengantisipasi ditakutkan di luar sana ada penggalangan dana yang katanya itu permintaannya Pak Febri sendiri, katanya Pak Yusuf. Tadi siang baru ngomong begitu sama saya. Saya bilang karena kesalahannya. Tadi pagi gini Pak, saya sempat WA ke beliau jam 8:30, mungkin saya minta maaf juga ke beliau dan saya sudah sampaikan surat pencabutan dari ibu juga terkait hal tersebut bahwa hal ini akan diurus secara pribadi oleh keluarga. Karena apa? Saya juga didesak oleh keluarga di sana. Mereka merasa nggak nyaman terkait ekspos yang sudah terjadi gitu loh Pak. Pengennya mereka penanganan dari Pak KC ini bisa berjalan dan keluarga juga terlindungi gitu loh Pak. Iya. Pengen dari keluarga, pesan dari keluarga. Kita sudah berapa kali juga meminta seperti itu. Namun nyatanya masih juga. Saya juga tadi kaget pas sore-sore lihat live hambanya seperti itu gitu. Kaget sekali saya. Saya kaget. Ya karena kesalahpahaman, makanya kita juga nggak bisa salahin Pak Yusuf Manubulu ya. Supaya Pak Yusuf Manubulu jangan terlalu dipojokkan juga menurut saya. Tapi pokoknya kami tidak setuju dengan cara Pak Yusuf Manubulu, tetapi bukan berarti Yusuf Manubulu tidak baik, bukan ya. Orang mah boleh kan nggak setuju kan, kita nggak setuju dengan cara Yusuf Manubulu, tetapi kita punya cara sendiri. Ibaratnya beliau juga udah tolong kita, pantau peduli kita, support kita ibaratnya, tapi ini adalah permintaan dari ibu pengen hal ini diurus secara tenang, senyap, katanya enggak terus-terusan dibahas segala macam. Kalau misalnya ada kesalahan ucap dengan ibu, saya juga minta maaf tadi ke beliau Pak. First of all, jadi kalau mengenai yang rekening atas nama Pak Batiar itu kan sempat juga Pak Are menanyakan dengan Ibu Siti lalu menelpon saya mengambil inisiatif jam 4 sore lagi di Bogor, saya menelpon gitu. Jadi Pak Are juga udah tahu sebenarnya atas nama rekening Pak Batiar Simatupang dan Pak Sandi sebagai ketua timnya juga sudah connect dengan Pak Batiar Simatupang bahwa rekening ini bisa diakses oleh para lawyer dan akan diupload secara live oleh pastor gitu. Karena orang-orang Eropa yang menghubungin saya, mohon maaf tapi jangan GR juga pastor gitu. Mereka sekarang hanya mempercayai pastor yang berani live secara transparan. Iya. Gitu. Ya misalnya ini Pak Febri di depan ini kan yang kamu lihat di layar itu ini rekening untuk Damaris Pancasila ya, untuk diakonia. Kita buka untuk diakonia. Kita harus buka rinci begini. Kalau ini memang pengirim-pengirimnya mereka semua sudah tahu. Kalau misalnya mau memastikan bisa ngecek. Nah, hal-hal ini kita jaga benar karena kita harus yakin persis orang percaya kita, uang itu aman di tangan kita dan kita tidak ambil komisi apapun. Jadi Pak Batiar pun jangan berharap ada komisi. Kita sih ngomong belak-belakan di depan ya. Jangan khawatir dengan apapun juga. Pokoknya Pak Batiar sudah membuktikan kalau saya ngomong itu nggak omdo ya. Artinya kita ini benar-benar ambil rupiah pun yang menjadi haknya Pak KC dan para lawyer ini. Jadi kita juga nggak mau lawyer itu pro bono, wah itu bodoh banget bilang duitnya ada kok. Begitu kita teriak, saya yakin uang itu kumpul. Orang semua mau gitu kan. Kenapa? Karena mereka tuh pengen bantu Pak KC. Wah Pak KC ini jangan sampai Pak KC itu ngambil jalan damai. Maaf, minta maaf. Begitu Pak Febri itu harus diingatkan. Saya sudah menangani beberapa mu'alaf yang tadinya seperti Pak KC beraninya di tengah jalan mundur. Itu langsung ditinggal. Dan susah sampai akhir hidupnya.
ya kan. Nah, tetapi ketemu saya, kita restorasi. Dia bilang enggak, saya kenalkan dan akhirnya orang support mereka lagi. Jadi jangan sampai kata bersayap, harus tegas, iya, enggak. Kayak Pak Saifuddin, dikasih uang 1 miliar pun waktu itu nggak mau, tolak. Disuruh minta maaf, nggak mau. Digebuk. Oh memang digebuk, Pak Saifuddin digebuk loh, di penjara loh itu. Dan kita bukannya nggak tahu, tetapi maksud kita adalah, itulah sebabnya kita butuh komunikasi, meyakinkan bahwa Pak Kacé aman dan keluarganya aman. Itu tadi yang Ibu bilang, keluargamu bilang, pastikan keluarga kami aman. Oh iya, harus aman dong. Tadi sore juga masih di WA dari kampung. Saya nggak serak katanya ada statement begitu di media sosial. Tadi adiknya Bapak sendiri yang WA ke saya. Nah itu ya. Minta tolong jangan seperti itu katanya. Kalaupun memang mau penanganan, tolong secara senyap dan ibaratnya jangan gaduh terus keluarga juga ke bawah-bawah katanya begitu, Pak. Nah kalau nggak gaduh, nanti Pak Kacé bisa dihukum lama loh. Enggak, maksudnya ke keluarga nih, Pak, bukan masalah ke Pak Kacé-nya. Oh iya, maksudnya keluarga, iya benar, jangan sampai jangan sebut katanya. Karena disebut-sebut. Jadi ini urusannya Pak Kacé, bahkan bukan urusan anaknya, bukan urusan istrinya. Kayak kemarin Pak Saifuddin, anak istrinya, keluarganya nggak ada yang bawa-bawa. Nggak ada urusannya. Makanya ini harus di blow up supaya penjahat-penjahat ini jangan main belakang. Kalau nggak di blow up, Pak Kacé dikerjain loh. Saya jamin dikerjain. Kalau nggak di blow up, harus di blow up gede-gedean supaya dibuka semuanya. Kalau kebuka semua, kayak Pak Saifuddin, orang nggak bisa kerjain, udah dibuka semuanya. Wartawan tahu, YouTubers kan gila-gila. Ya kan, nggak urusan berita apapun, hajar semua. Jadi di blow up gede-gedean sekalian. Dan ini sekarang kasusnya Pak Kacé mau kita bawa ke internasional. Saya mau minta wartawan luar negeri pun meliput. Supaya gede sekalian, supaya pemerintah jangan sampai kemasukan angin dari pihak lawan, pelapornya. Karena kemarin ya, Pak Saifuddin ngomong itu benar. Tidak mungkin urusannya Pak Kacé itu kan laporannya tipe A. Ya, itu ada yang mendanai untuk memasukkan Pak Kacé. Kalau nggak mungkin polisi sengaja niat jemput ke Bali. Siapa yang duit? Ya kan, kalau kasusnya korupsi diduitin, masa bukan kasus korupsi, ini kasus penistaan agama, siapa yang mau modalin berangkat sana? Lu berangkat ke Bali, dia nginepnya aja di hotel, naik pesawatnya belum, bawa paling ini dijemputnya aja kemarin pakai Pajero atau pakai Fortuner kemarin itu kan, itu butuh duit itu semua, ada yang danain di belakangnya, dan kita tahu ada yang danain supaya Kacé masuk. Nah kita juga sama, ya kan. Tinggal ikhlas mana yang mendanai, ini ikhlasnya orangnya Pak Kacé atau ikhlasnya orang yang mau masukkan Pak Kacé. Dan kita semua ikhlas mau tolong Pak Kacé, tapi kemarin kamu stop. Kamu bilang satu pintu, kita bingung, aduh kita mau tolong disuruh satu pintu. Oke ya, jadi intinya boleh ya Pak Febri ya. Tadi ada pesan ini Pak dari Abi, katanya beliau udah pembukaan yang baru, katanya sesuai. Oh, udah buka rekening baru Pak Saifuddin. Pak Saifuddin udah buka rekening baru. Oh, katanya. Nanti ke Pak Paul katanya langsung. Nggak apa-apa. Gini, ada dua alternatif ya. Kita tetap pakai rekening Bahtiar dan kita juga tampilkan rekeningnya Saifuddin Ibrahim. Ya, nanti kita minta yang dari Saifuddin Ibrahim atau nanti saya koordinasi dengan Pak Saifuddin Ibrahim sekali lagi supaya saya itu belum pernah minta rekeningnya Saifuddin karena saya percaya beliau ya. Saya itu percaya beliau sekali, jadi saya nggak pernah nanya-nanya. Dulu kalau kami kirim dari yayasan dulu ya, yang lama yang sebelumnya, kalau kami kirim, kita nggak nanya uang itu buat apa. Cuman karena kali ini kita melibatkan orang-orang yang banyak sekali, mungkin saya akan permisi Abi buat menampilkan setiap minggu ya, setiap hari Kamis kali ya, setiap hari Kamis ditampilkan di sini, rekeningnya di open ya. Kecuali kalau mencapai Abi keberatan karena ada masalah, karena gini, kalau rekeningnya Abi dibuka ya itu kan ada rekening untuk lobby, untuk apa segala macam ya kan. Terus kita bertanggung jawabnya Pak, beli kamar, wah itu Pak Kacé bisa digebukin. Dalam beli kamar digebukin sama sipirnya, ini untuk beli kamar harganya misalnya kan dibajetin 10 juta misalnya nih, oh ini untuk masukkan ini laptop, wah dikerjain Pak Kacé. Jadi memang saya pikir mau masuk ke sini, pokoknya uang masuk, yang penting tercatat semua uang masuk ke rekening kita, misalnya masuk ke rekening Bahtiar, terus ada transfernya, langsung transfer Saifuddin Ibrahim, transfer ke Febri,
Misalnya untuk lawyer transfernya ke Febri, untuk masalah lobby segala macam ke Saifuddin Ibrahim, transfer untuk ibunya KC, misalnya istrinya KC misalnya ya. Jadi jelas pengeluaran hanya 3 itu. Misalnya nih, tapi nanti saya omongkan dengan Pak Saifuddin bagaimana baik, karena nggak mungkin rekening Saifuddin terus dikeluarkan untuk bayar kamar. Saya dikebukin sama sipir ntar, nggak bisa. Walaupun kenyataannya memang ada jual beli kamar di dalam itu, kita sih nggak ada ini ya. Pak Sur, Ya. Itu yang di private chat, mohon maaf saya mengundang sang debater untuk masuk dan dia sudah masuk juga Pak Kanuru lagi relay. Boleh, nggak masalah, boleh aja. Mengundang sang debater masuk. Sorry ya, ini biasanya mati lagi handphonenya. Lupa. Karena tadi saya live di Yusuf Manubulu, tadi saya ngasih tahu dia supaya jangan terlalu digede-gedein. Ini sang debater juga supaya jangan terlalu dibesar-besarin, karena nanti orang jadi nggak simpati sama KC, nggak jadi bantu. Karena ini ada satu yang sudah komplain, waduh saya mau bantu jadi jadi bad mood nih, mau bantu KC nih. Nangkep ya, kenapa jangan digede-gedein yang masalah-masalah Yusuf Manubulu, masalah debatnya itu jangan digede-gedein. Nanti akhirnya Pak KC-nya jadi bad mood loh. Orang mau bantu Pak KC jadi bad mood loh. Jadi nggak bagus buat Pak KC. Kita mau bantu kok, bukan mau ribut kok. Belum lagi ketemu orang yang ribut gegeran. Tapi Pak KC GR juga ya, banyak yang mau belain dia ya. Semua orang mau belain dia. Lagi kasusnya Meliana nggak ada yang mau belain, kasihan amat ya Pak Ibu Meliana ini ya. Nah, itu. Lagi Apolinaris semua senyap. Begitu gue masuk TV kemarin pada melempem, pada diam, kampret. Iya, kemarin Apolinaris kemarin senyap semua lagi kasusnya Apolinaris. Nah, makanya kita juga, aduh. Oke, ini apa? Jadi nanti saya bicarakan dengan Abi ya, bagaimana teknis untuk ininya. Tetap nanti kita ada Abi buka rekening. Nah, masalahnya rekeningnya Abi kan nggak bisa dibuka semuanya ya, karena nanti ada pengeluaran yang aneh-aneh. Nanti kita buka juga serba salah juga ya, Bro Ami. Baru katanya Bapak. Juga loh kalau rekening Abi dibuka loh. Atau kata Abi baru bikin rekening khusus permintaan Bapak katanya bikin baru. Ya, memang saya minta, memang buka supaya jangan kecampur sama pengeluaran pribadinya beliau dong. Jadi kalau siapapun mau lihat boleh begitu loh. Cuman kalau itu permintaan saya memang buat supaya Abi bikin baru, jangan kecampur sama rekening pribadi. Kalau kecampur rekening pribadi ntar masuk mana yang buat pribadi Abi, mana yang buat Pak Kasian, nanti kecampur-campur nanti. Jujur ya, saya 100% jujur. Cuman maksudnya akan lebih baik karena tadi semua itu urusannya ruwetnya gara-gara duit pokoknya. Jadi supaya jangan ruwet masalah uang gitu loh. Nggak ada orang kebal masalah uang, nggak ada orang kebal. Makanya lebih baik kita bikin sistem supaya kita sendiri jangan kena goda. Gitu loh. Betul. Ada. Jadi itulah sebabnya nama saya tidak ada di dalam yayasan. Nggak boleh. Ya, karena saya yang teriak-teriak cari duit supaya jangan orang bilang fitnah saya cari duit buat saya atau saya minta komisi atau apa segala macem. Gitu ya. Tapi tetap nanti untuk koordinasi untuk Abi, saya akan tanya Abi sekali lagi, karena rekening Abi nggak bisa dibuka loh. Saya baru ingat loh, itu uang nggak bisa dibuka sembarang loh. Pengeluaran itu buat apa saja, kecuali, sebentar saya ada beberapa pemikiran, coba ini masalah internal, saya kudu ngomong sama Abi dulu. Ini kan kita di live kan. Ini kan kita cuma minta restu untuk buka satu rekening untuk ngumpulin uangnya Pak KC, yang buat Pak KC. Ya, baik itu nanti yang atas nama Pak Bahtiar atau atas nama Abi Saifuddin Ibrahim, nanti kita koordinasikan bagaimana cara menunjukkan ke publiknya ini. Karena rekeningnya Saifuddin saya baru ingat, itu nggak boleh dibuka semua pengeluarannya. Karena kalau dibuka semua, nanti ada keluaran yang aneh-aneh itu nanti jadi masalah kita. Gitu. Itu mesti tanya Pak Saifuddin itu. Teknisnya itu kita belum bicarain lagi tuh ya, saya lupa itu. Jadi tetap harus rekening baru ya kan, karena kan ada donaturnya Saifuddin yang tidak kenal sama saya, mana mau masuk ke kita ya kan orang kan semua kan dasarnya percaya gitu. Jadi saya kira gitu. Jadi cuma minta endorse aja, bisa nggak tambahkan videonya either untuk atas nama Saifuddin maupun untuk atas nama Bahtiar. Tapi kalau kamu nggak keberatan juga nggak masalah. Artinya kita akan stop yang namanya Bahtiar, kita fokus dengan Saifuddin. Nanti yang saya umumkan Saifuddin, begitu aja.
Dan nanti Abi yang ini sama Pak Paul ya Pak. Nanti saya ini sama Abi. Oh jangan, karena ini masalahnya akan jadi masalah harus kamu, bukan abinya. Kalau kamu bilang nggak boleh pun kita stop, kita nggak jalan. Nanti yang kita tampilkan nanti rekeningnya Saifuddin di sini. Udah punya abi yang baru nanti Pak. Jadi pakai rekening Saifuddin ya. Jadi kita nggak pakai nama Bahtiar begitu ya. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kita pakai. Nanti ada yang satu tim di grup kan kita nggak tahu Pak. Oh, nggak masalah. Kita sih nggak. Kalau saya sih nggak ada. Saya sama Abi Saifuddin tidak ada masalah. Saya tidak pernah punya masalah dengan Saifuddin Ibrahim. Kita sih kompak-kompak aja sih selama ini. Jadi nggak ada. Nanti kalau gitu Pak berarti. Oh kalau gitu, nggak. Kita harus putusin sekarang nih, sebab kita supaya jangan jadi intinya hanya kita melalui Saifuddin Ibrahim ya, jadinya ya. Melalui rekening nanti atas nama Saifuddin Ibrahim gitu aja ya. Baik Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau rekening Saifuddin Ibrahim, nanti saya lagi pikirkan bagaimana cara menampilkannya di sini, karena itu nanti ada rekening-rekening pengeluaran mesti saya pikirkan. Oke, gitu aja. Baik, Pak. Ya. Kalau saya izin pamit ya, Pak. Soalnya ya gitu aja. Nih. Ya, oke. Thank you ya. Oke. Baik, kamu bantuan yang lain, Tuhan berkati, ya. Pak. Febri ya. Shalom, Pak Fajar. Ya, teman-teman ini KC ya, tapi ini rekening atas nama Yayasan Damaris Pancasila yang buat diakoninya yang mutasi tanggal 1 sampai tanggal 7 ini ya. Saldonya hari ini tadi malam tuh 180 juta saldonya ya. Oke, God bless you ini untuk semua para donatur, dan kita masih target untuk bikin 10.000, masih makan 10.000 ya. Ini seperti ini. Nah, nanti kalau untuk yang Pak KC, berarti kita tadi sudah dengar bersama-sama, kita tidak akan melakukan pengumpulan di sini atas nama siapapun ya. Kita atas nama Saifuddin Ibrahim, supaya nanti jangan jadi batu sandungan kitanya, ya kan? Karena sebelumnya. Oke. Nah, oke, gitu ya Pak Bahtiar, Pak Amin Wijaya, ini sebentar. Ya, Pastor ya. Ya, Pak Amin Wijaya. Oke, gitu ya, udah clear semua. Loh, ini ada si Rudi nih masuk nih. Yuk, masuk. Waduh. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Bro Paul Sang. Saya tadi sore melihat Dikau masuk ke tempatnya Pak Manu. Iya, karena itu dia mau lebay-lebay begitu, nanti malah merusak semua hubungan kita semua. Nah, kita mau tolong orang malah jadi ribut kan nantinya. Aku klarifikasi juga sedikit ini Bro. Pertama itu dulu memang aku mengirim lawyer pagi-pagi langsung ke Barreskrim ya. Dan anaknya tadi juga ada klarifikasi. Ya, klarifikasi juga dia tadi di tempat si Saifuddin Ibrahim dan bilang ada lawyer datang pagi. Itulah yang putus. Setelah itu siang aku langsung live dari Barreskrim. Setelah itu malam aku membahas sore aku ditelepon si Martin. Aku bilang, kita kan abang, kita ada 2 tim ini, bagaimana kalau disatukan? Memang harus disatukan, aku bilang. Karena misi kita kan untuk mendampingi si MKC. Jadi datang Martin bilang, artinya abang setuju? Ya, saya setuju. Malamnya aku live biasa. Rupanya malam itu kan sudah ada satu pintu itu, aku nggak tahu. Besoknya baru dikasih tahu kawan, bro, udah 1 pintu bro. Waduh, aku bilang, masa iya ini tonton? Akhirnya aku tonton. Mereka ini kan, maaf ya dulu Bro Paul Sang ya, aku kan sudah pernah mengalami hal seperti ini. Dan nanti tanya Bro Amin Wijaya, kami punya SOP kalau masalah seperti ini. Maksudku, biar lawyer main, orang dunia maya berkumpul, tak usah bengok-bengok, slow, tetapi yang dilakukan si Yusuf Manubulu langsung 1 pintu, aku jadi merasa yang membuat aku tergelitik, dia bilang, untuk lawyer harus melalui izin saya, katanya. Ya ini aku nggak terima. Kenapa nggak terima? Ya dia kan bukan seorang lawyer kok mengkoordinator lawyer. Itu yang pertama aku pikiri. Akhirnya aku pikir, ini sudah ada nggak beres. Oke, tarik diri kami. Akhirnya pagi itu aku live, aku bilang kami tarik diri dengan hari ini menyatakan mundur. Maka aku mundur. Setelah aku mundur, aku lihat dia katanya mau melalui donasi melalui dia, tapi kok nggak muncul-muncul rekeningnya MKC yang ada Wulan Sari dan Praison itu kan. Ini gimana ini aku bilang.
Jadi menurutku ada hal yang nggak beres dan yang nggak tepat ya. Akhirnya udahlah ribut sekalian kan gitu bro. Jadi ya dinaikkan dulu tensi biar orang pada tersentak. Bagaimana sih seharusnya berjuang? Kalau yang ku alami dulu bro, aku juga tahun 2011 itu kasusnya besar juga ya, sampai seluruh Indonesia ini. Tetapi yang waktu itu kami berdiam diri, tidak menjawab-jawab, tidak ngapa-ngapa, tetapi kami rembukan terus apa yang harus dilakukan ya. Dan ya itu ada SOP yang sudah kami sepakati sendiri. Akhirnya pendebat-pendebat tua itu melakukan hal itu dan ya puji Tuhan sampai sekarang kan sudah tidak apa-apa. Nanti Bro Paul Zhang, aku ingin mengirim pesan suara kepada dirimu. Ada yang penting ya, nanti habis inilah. Dan ini kalau bisa Bro nanti langsung dieksekusi aja. Karena begini, apa yang mau kirim ini pembicaraan ini sudah pernah kami pakai. Kita tidak ingin membebaskan MKC karena itu agak rumit ya. Oh enggak bisa, jangan. Justru kita maunya memperingan bukan membebaskan. Kalau membebaskan salah itu nanti jadi jebakan buat kita sendiri nanti. Ya. Dan aku ingat waktu hari pertama itu kan Menebulung buat live itu dari pengacara, dia bilang, wah kita pede sekali mengatakan waktu itu siapa yang bicara, ada live itu nanti ditonton. Aku bilang orang ini pede-pedean saja, nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi ya. Nah, jadi aku pun sudah harusnya tadi yang sudah aku setting kian, pengacara maju, orang dunia maya main senyap, ya kan? Ya intinya bro, kalau masuk ranah undang-undang IT nggak rumit lah. Yang rumit itu UHP-nya ini penistaan dan penodaan itu yang rumit. Kalau undang-undang IT-nya nggak rumit lah, aku bilang. Dan satu hari nanti MKC misalnya sudah lepas, dulu ada aku sampaikan sama dia bro, lakukan ini. Dan orang yang bisa kau percaya saat ini, Paul Zhang. Ada aku bilang itu. Nanti coba ditanya dia, tapi itulah aku yang kecewa dia nggak melakukan. Padahal kalau dilakukannya yang aku bilang ini nggak serumit ini bro. Yakinlah. Kasusku juga rumit kali dulu bro. MUI kan nggak bicara waktu itu. Searching aja lah, ada semua nggak bicara. Tetapi karena SOP kami bagus, rapi main di dalam, ya ibaratnya. Dan itu memang bukan aku ibaratnya, aku bilang lah gitu kan. Akhirnya ya tahun 2014 baru mati itu akun. Ya tetap menghina-hina, tetapi tekanannya sama yang kurasakan, hanya saja untuk merujuk kepada aku kan rumit untuk tembusnya. Kenapa rumit? Memang itu pertama bukan punya aku. Yang kedua ada hal-hal tertentu yang nanti kalau aku sudah tua, kutuliskan bukunya ini. Ya kalau sekarang jangan, karena ini masih diperlukan. Ku bilang sama MKC waktu kan 2020 kasusnya nih bro. Ingat ya? Iya. 2020. Itu beliau sama teologi kontekstual berteleponan bertiga. Dari situlah aku dapat nomor rekening dia dan aku yang pertama sekali menampilkan. Kemarin pun nomor rekening istrinya aku juga yang pertama sekali menampilkan ya. Bertiga kami. Sudah. Di situ ku kasihlah sama nasihat kepada Pak KC. Lakukanlah ini untuk cadangan kau jika terjadi satu hal yang mengerikan. Orang yang bisa kau percaya saat ini namanya Paul Zhang. Kalau kau ada, kalau Bapak, bukan kau bilang Bapak, kalau Pak KC punya nomor WA-nya, segera WA dia, berikan dua hal ini, aku bilang. Dan ceritakan apa yang harus dilakukan Paul Zhang jika ada terjadi sesuatu dengan kau. Aku bilang dengan Bapak, aku bilang kan. Tetapi nggak dilakukannya bro. Ini yang kusesalkan. Kalau kayak aku bro sudah kulakukan. Jadi apapun terjadi sama aku bro, sudah ada membackup dari jauh. Mengenai apa itu nanti ku kasih tahu melalui handphone ya. Nah, tetapi ya itulah memang mungkin ini ibaratnya kalau kita bilang naasnya saja. Apa boleh buat? Atau jangan-jangan sengaja, beliau sengaja memang mau bikin supaya jadi. Gitu loh. Jadi ya, bagus malah kan. Wah kalau itu harus diacungi jempol itu kalau memang sengaja. Siap. Dan aku lihat beliau tidak cengeng seperti Yaya Waloni. Nggak cengeng. Dan dia dihadapinya sendiri dan dia merasa kesakitan itu sendiri. Cuman inilah yang kemarin aku bilang waktu aku live. Pak KC menderita, Yusuf Mandobulu slow-slow. Ini aku nggak suka. Nggak suka aku melihat begitu. Ya kan? Akhirnya oke lah berarti Yusuf Mandobulu buat konfrontasi dengan pernyataan dia bahwa harus satu pintu biar jangan orang mendonasi begini bogono liar segala macam.
Orang itu kelompok dia menuduh aku sudah minta donasi padahal belum ada. Dan waktu itu uangku sendiri kugunakan dari rumah anak terang untuk transportasi akomodasi lawyer selama seminggu. Aku nggak mau gratisan. Karena aku pikir masalah ini orang Kristen kalau masalah derma nggak kalah bro. Nggak pelit-pelit ya. Nah akhirnya aku kirimlah beberapa dana, tujuannya apa? Biar mereka enak, enjoy dalam mengurus ini kan. Tidaklah perlu mikirkan A, B, C, D, F, G ya. Di otakku tadinya begitu. Dan sudah aku ceritakan kepada pengacara, intinya cuma satu, ketika dia nanti di BAP, izinkan, minta dia untuk menjawab dari pengetahuannya atau dari kitab suci itu. Jangan dari luar itu, gue bilang. Karena seru ini bro, apalagi sidang nanti kalau bisa minta terbuka biar semua orang nanti menyaksikan. Dan dia nanti kan jadi sejenis penginjilan di situ, penginjilan gratis disaksikan orang banyak. Kan itu tadinya. Dan kalau masalah IT udahlah biar urusanku, tadinya kan begitu. Rupanya Manubulu bilang satu pintu dengan pongahnya. Aku bilang itu pongah. Apalagi kalimat terakhir, semua lawyer yang mau bergabung harus melalui saya katanya. Izin saya, izin loh. Ada di bilangnya. Kok melalui kawan ini pula izin, gue bilang. Memang siapa kali kawan ini? Nah, aku nggak mau orang-orang yang profesional. Ini salah paham juga berarti ya, semuanya. Ya, aku nggak mau orang-orang profesional ini seolah-olah masa minta izin ke Pak Pendeta yang tidak punya latar belakang hukum. Makanya aku bilang, sudahlah kita berhenti tarik diri saja. Dan orang itu pun belum lawyernya karena belum dapat yang Bro bilang tadi hampir debat di ruangannya Yusuf Manubulu, apa namanya itu, surat kuasa belum ada itu. Bahkan aku aja itu. Nggak ada kan udah jelas saya bilang nggak ada, surat kuasa itu harus dari KC bukan dari istrinya. Siap. Nah itu aku bilang. Jadi karena menyangkut hal itu, udahlah aku bilang, ya aku harus jadi penyeimbang kan gitu. Tetapi Bro Amin penyejuknya. Dan ingat, begitu kejadian misalnya hari ini dia sampai Jakarta, kalau nggak salah aku siang, aku langsung teleponan dengan Bro Amin. Bro, kalau menurutku, orang ini harus berguru kepada Pak Saifuddin Ibrahim. Karena dia sudah mengalami ini, pertimbangannya mengalami, merasakan. Betul. Kalau saya kok cenderungnya Saifuddin Ibrahim ya. Jadi udah burung, Saifuddin udah punya channel gitu loh. Ya. Kalau kita bikin channel baru, mahal. Channel baru itu mahal. Datang Bro Amin bilang, ya kami juga setuju bro, aku juga setuju. Inilah aku lagi hubungi begini. Oh ya, berarti kita masih sepaham. Cuman yang aku sayangkan bro, aku bilang kenapa harus dibuat satu pintu sehingga orang lain tidak bisa membantu, ya kan? Dikiranya Pak Yusuf Manubulu ini hanya perjuangan itu lewat pengadilan. Di pengadilan kan ada beberapa pembuktian. Perannya orang-orang dunia maya kan penting, gue bilang. Itu Yusuf Manubulu nggak tahu. Jadi datang dia, bro, kamu tahan dulu. Aku ributi aja sekalian, gue bilang. Iya, itu jadi gegeran. Yusuf Manubulu langsung nembak sana sini, juga semua fitnah dia. Nggak ada yang fitnah kamu, saya bilang nggak ada yang fitnah. Jangan lebay. Kita ini atau tampil di YouTube itu jangan lebay. Kalau orang mau jelek-jelekin kita, kita harus sudah siap jadi sasaran tembak. Jadi kalau orang kritik itu betul kok, memang kompor tuh. Jadi gue berusaha untuk meredam semuanya dia. Tapi kalau saya lihat tadi statementnya si Febri tadi, dia sendiri kayak orang bingung loh tadi loh. Tadi saya tanya, kamu benar harus selalu Saifuddin. Itu sebenarnya statement yang salah dari dia. Kanan bawah. Kan bisa bantu kumpulin dana buat dia dengan leluasa loh. Ya, jadi itu statement yang menurut saya, jadi mungkin bukan salahnya Yusuf Manubulu, dari Febrinya benar. Kalau tadi kita lihat omongannya kan dari Febrinya juga. Jadi saya kan sengaja saya balik. Jadi kita nggak akan kumpulin pakai nama Bahtiar ya. Iya, pakai Saifuddin saja. Ini kan sudah berarti kan dari Febrinya, bukan dari Yusuf Manubulunya. Jadi Yusuf Manubulu sudah jujur itu. Udah benar bahwa permintaan Febri, karena takut itu nanti dikomoditikan jadi gede ya kan. Jadi kalau saya lihat dari Febrinya, dia seperti orang bingung, dia belum percaya dengan teman-temannya Pak KC ini. Saya lihat begitu. Dan kedua, tetapi kalau masalah yang lawyer satu, kelihatan banget, makanya saya bilang nggak bisa. Dan kita bukan mengecilkan timnya Pak Yusuf Manubulu, timnya Mas Yusuf itu orang hebat semua. Tetapi
itu harus Pak Kacip percaya siapa, dan itu kita kan hanya menawarkan, belum tentu Pak Kacip percaya Saifuddin Ibrahim loh, belum tentu juga kan. Ternyata kalau dia dia sendiri punya pemikiran yang berbeda, dan kita tidak boleh mempengaruhi dia juga. Dia harus, karena dia harus, perjuangannya itu harus dari hati dia sendiri toh. Jangan nanti nyalakan kalau misalnya ternyata nih dia hukumannya 6 tahun. Terus dia ngomel, wah pengaruh Saifuddin nggak bener. Kasihan Saifuddinnya juga dong, dijelek-jelekin nanti. Padahal ternyata memang dia ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dia tidak mau terbuka dengan kita, misalnya kan. Tapi biar dia pilih sendiri. Ini kita sudah ada timnya Pak Saifuddin, dan kita sudah jalan penggalangan dana, dan ini ada timnya Pak Yusuf Manubulu, dan mereka juga sudah siap. Makanya tadi saya bilang jangan kecil hati, tapi lawyer tersinggung. Lu tersinggungan, baru diomongin gitu tersinggungan. Iya, lu, nah itu langsung saya omelin jadi lawyernya kan, lu baru begitu aja udah tersinggung. Aku tadi sudah tonton begitu belum. Untung tapi untung nggak panas tadi lu bro. Kalau asik juga kami nonton. Jangan dong, nanti orang Islamnya yang kesenengan dong. Saya kan harus tahu diri juga dong. Itu kan linknya Yusuf Manubulu. Saya jangan usah tahu dia ribut, gue sibuk WA-an. Jangan salah sangka dengan Abi dengan Pastor, nggak ada mengajuin acara. Supaya intinya kan kita membantu, jadi jangan sampai bertengkar. Kita kan membantu Pak Aceh, jadi jangan sampai kitanya bertengkar. Maksud saya begitu. Tapi kan Yusuf Manubulunya ternyata tidak siap dikritik dengan tim lawyernya, kecuali si Pak Herbert yang nangkep. Maksudnya saya dari awal Pak Herbert Mahaditonang itu kan dari awal dia sudah nangkep. Saya bilang dari awal Pak Putih masuk sini, Pak Putih itu sudah merekomendasi Pak Herbert, orangnya sudah saya bilangin. Jadi kita nggak curiga dengan, bukan curiga, tetapi kan masalahnya kalau penilaian saya, ya Saifuddin yang paling tepat nangani Pak Aceh ini. Dan si Yusuf Manubulu, kalau memang dia ikhlas, ya nggak usah ribut, ya kasihan saja, nggak usah ribut gitu loh. Kalau ternyata Pak Acehnya nggak setuju sama Saifuddin, maunya sama Yusuf Manubulu, ya kan nggak apa-apa, Saifuddin juga nggak akan ribut juga, biasa aja lagi. Kan bilang surat kuasa belum di tangan, itu harus Pak Aceh. Udah punya dari istrinya lah, nyatanya dibatalin kok sama istrinya. Dan itu bukan masalah istrinya, kecuali Pak Aceh dia cacat mental atau sakit, tapi kan sehat. Yang berhak tanda tangan di surat kuasanya Pak Aceh, bukan istrinya. Nanti yang kepake di pengadilan tanda tangannya Pak Aceh, bukan tanda tangan istrinya. Itu memang aturannya begitu, bukan dari istrinya, bukan. Karena kecuali Pak Acehnya sakit. Jadi kalau Pak Acehnya sehat, ya Pak Acehnya yang nentuin saya mau pakai timnya siapa nih. Jadi bukan juga, jangan dikesampingkan juga, itu timnya Yusuf Manubulu, si Herbert Aritonang itu orang bagus itu. Ya, sudah banyak bantu inilah. Udah banyak bantu dan terbukti, bukan omong kosong gitu loh. Duh hebat, cuman ini masalahnya, ini kita mau bikin gede gitu loh. Nah, tapi kalau dilihat dari istrinya Pak Aceh, ketakutan. Gitu bro. Nah kalau istrinya ketakutan, nanti Aceh ditekan sama keluarganya, repot. Nah makanya harus Saifuddin yang masuk. Ya. Gitu loh. Bro Paul. Ya. Jadi aku kalau boleh usul nanti misalnya ada pengacara beberapa orang di kumpul Pak Saifuddin, dibagi 2 saja, biar kalau memang kita mau membuat heboh sekalian, satu mengejar penghujat. Di belakang aja. Kita mau bikin class action itu bro. Kita mau bikin class action. Nah kita butuh kumpulin, kita mau bikin class action. Kasusnya Pak Aceh, kasusnya Saifuddin, kasusnya Apolinaris, kita mau bikin class action, harus ada satu koordinator yang di Indonesia yang bisa mengumpulkan orang-orang ini buat bikin ruwet nih supaya bisa class action. Kita bukan mau lawan Jokowi, kita lawan negara Indonesia. Karena terjadi persekusi dan tidak ada obatnya, tidak pernah diobatin dan tambah parah. Itulah harus para minoritas ini harus class action. Kalau kita bikin class action, maka kita nanti akan didengar. Karena aksinya kita akan didengar dunia internasional, bahwa minoritas menggugat bahwa ternyata masih ada persekusi di Indonesia. Itu. Satu lagi bro, mengenai Apolinaris Darmawan, dulu kan aku pernah blow up. Itu waktu dia pertama sekali ditangkap, aku yang pertama sekali menaikkan kasus itu melalui YouTube-ku. Cuman pada saat itu orang kan belum kenal dia, karena dia hanya banyaknya di Facebook. Karena belum kenal dia, dan aku waktu itu baru merangkak lah ya, belum seperti sekarang banyak kenalan lah ya. Jadi
waktu itu aku juga sempat mau diajak menjenguk dia ke Bandung, bahkan lewat apa video call itu ya. Tapi waktu itu memang kupikir pada saat itu posisiku belum menguntungkan lah. Jadi tidak bisa ngirim lawyer, ngirim apa segala macam. Dan waktu itu memang sudah kuumumkan di channelku. Cuman ini waktu ku minta nomor rekening nggak mau, kalau nggak salah aku keluarganya nggak mau sama orang itu, dan orang yang katanya bisa bertemu Pak Apollinaris, kalau nggak salah dikasihnya rekeningnya sama aku, tetapi aku jadi sanksi untuk menampilkannya, takutku ya karena nggak keluarga bro. Nah, itulah kisahnya kalau Pak Apollinaris ya. Tetapi ya sayang sekali ya, dulu saya juga ya, waktu Pak Apollinaris masuk itu kita baru mulai semua, kita baru mulai, makanya kita juga ya ya kan. Tetapi sekarang ini Pak Apollinaris mau bikin perlawanan baru babak 2, yaitu banding, ya kan, minta banding. Kan dulu belum sempat banding kan, ini udah setahun Pak Apollinaris. Nah, kita sudah kumpulkan dana ya hampir 80 juta ya. Sekarang saldonya tinggal 60 juta karena sudah dipakai tiap bulan 2 juta ya. Nah, kita mau membiayai untuk banding itu. Banding itu secara teori cuman butuh kira-kira 20 sampai 40 juta buat lawyer. Tetapi prakteknya akan lebih dari itu. Makanya saya beberapa kali tampilkan kembali, dan beberapa teman ada yang nggak setuju Pak Apollinaris banding karena usianya sudah tua, umur 70 tahun. Kalau banding, terus nanti di luar Pak Apollinaris bikin masalah lagi, nanti akan berat sekali, akan ribet. Tetapi kalau kita sih berharapnya Pak Apollinaris bisa menjadi PIC-nya kita di dalam, ya udah dalam saja sambil berkarya, sambil memberitakan Injil daripada banding atau pembantaran saja. Karena sudah usia 72 tahun. Cuman itu kan ayo kita dukung gitu loh. Kalau mau fight siap, ayo kita dukung. Tapi kalau saran saya dan saran beberapa teman, sebaiknya stop di situ, jadi berkat di dalam. Nah, kita support nanti tujuan kita. Jadi tadi kita baru kepikiran semua ini. Ya dari begitu kemarin saya tampilkan, kita mau class action, terus teman-teman langsung kasih WhatsApp ke saya. Cuman balik lagi kan terserah Pak Apollinaris, beliau yang jalanin. Tapi beliau siap, orangnya nggak cengeng, udah terang nggak mau minta maaf, digebukin juga nggak minta maaf. Dia itu apologet yang paling hebat, dia itu yang aku bilang bro. Saya udah lama kenal beliau. Sudah terbukti. Lama kenal. Iya, sudah terbukti. 2 kali dia masuk sel. Dan beliau lulusan Jerman loh, bukan orang ngomong kosong doang dia ngomong. Tapi satu kelemahannya Pastor, benar kata Bro Rudi gitu. Dia fighter sendiri. Kalau kadang-kadang kan kita saling kontak, saya dengan Bro Rudi walaupun jarang live bareng apa, tapi akan tetap jalan terus. Nah, tapi kalau Apollinaris tahu saya sendiri betul ya Bro Rudi. Ya, sendiri dari dulu sendiri tuh. Orang komunikasi. Kurang komunikasi. Tapi ini sekarang kan sudah mulai buka komunikasi. Bukan masalah Kristen apa segala macam kita nggak urus. Bukan masalah agama, bukan masalah aliran. Karena buat saya selama dia menyembah Yesus Tuhan, dia saudara saya. Nggak urusan dengan embel-embel di belakangnya. Ya. Nah, sekarang tinggal kita berpikir bagaimana kita menyatukan. Bahkan orang Ahmadiyah aja mau kita bela kok, kalau perlu orang Syiah aja kita bela, apalagi Apollinaris, gitu loh. Oke, Bro Paul, terima kasih ya. Aku izin dulu mau tidur udah jam 10 malam sini. Oke. Halo, amin semuanya. Sampai jumpa ya. Ya, oke. Jadi ini teman-teman nanti kita akan kumpul atas nama Saifuddin Ibrahim ya, rekeningnya ya. Nanti besok saya akan minta rekeningnya Pak Saifuddin Ibrahim. Kita akan tampilkan atas nama Saifuddin Ibrahim supaya seperti tadi kan kita sudah dapat izinnya tadi atas nama Saifuddin Ibrahim. Jadi supaya kita jangan sampai salah. Dan nanti akan kita pikirkan bagaimana cara bikin laporan mingguannya. Karena kemarin kan Pak Saifuddin Ibrahim juga janji mau ditampilkan. Nah ini tadi, itu bagaimana cara menampilkannya dengan pengeluarannya itu. Ya, itu kita mesti kita pikirkan. Ya, jadi kita kan satu pintu dengan Pak Saifuddin Ibrahim, ya. Tapi kalau yang lain ada yang mau mengumpulkan dana, ya nggak apa-apa. Tapi ya, kalau saran saya di open supaya jangan menjadi ruwet nanti saling tuduh menuduh, gitu ya. Jadi oke, untuk pembahasan Pak Kaceh, ya Amin Wijaya silakan.
Jadi untuk yang live chat atau yang di YouTube, jadi juga jangan salah paham gitu. Saya kan berusaha untuk merangkul semua. Jadi kalau ada yang istilah gesekan, berusaha untuk diredam, jangan dibikin panas. Jangan tambah gede. Makanya tadi saya ada kontak terus dengan saya masuk ke YouTube-nya dan saya minta juga masuk ke sini. Saya WA secara pribadi, saya mengundang sang debater untuk masuk ke sini. Jadi jangan bilang sang debater mencari konten dan sebagaimana juga enggak. Itu saya yang inisiatif untuk mengundang beliau begitu. Ya. Jadi kalau ini ada yang ngomong Yusuf Manubulu, enggak ya, jangan, bukan rakus ya. Kalau saya kok jangan berpikir negatif sama orang ya, kita belum tentu loh. Ya, tadi kan dengar sendiri, anaknya sendiri kan juga sudah mengakui Yusuf Manubulu ada kasih tiket 3 juta, ada kasih handphone buat ibunya, ada kasih kacamata. Nanti sudah ada yang dikeluarkan, entah apa, ya kita harus percaya dong. Itu kan salah anaknya sendiri dari awal ngomong satu pintu. Coba kalau dari awal nggak bilang begitu. Kayak tadi barusan, oke pakai rekening Saifuddin aja, karena sudah, nah karena ini kan goyah kan, padahal kan kita udah pancing aja kan. Nah, kita sudah pancing. Kalau kita nanti tulus mau pakai rekening sama siapa saja, kita jalan. Kita percaya beliau juga. Gitu loh. Kalau Yusuf Manubulu memang kan karena sudah ada ya omongan-omongan yang nggak enak, tapi bukan berarti Yusuf Manubulu ya. Jadi teman-teman juga jangan begitu juga ya. Begitu. Pokoknya kita siapapun, Anda mau tetap melalui Yusuf Manubulu juga boleh. Ya, kalau Anda percaya beliau. Kalau saya percaya dengan Saifuddin Ibrahim, tentu saya akan support melalui Saifuddin Ibrahim. Gitu ya. Kalau maunya saya pribadi, ya kita bikin rekening sendiri, kita buka di sini. Kalau maunya saya pribadi, tetapi balik lagi ya. Kita kan sudah dapat mandatnya seperti itu tadi kan. Jadi kita jangan melampaui itu. Begitu kan. Dan itu semua selanjutnya kan terserah dari teman-teman semua. Begitu ya. Jadi harus begitu, cari solusinya, jangan cari siapa salah ya. Iya. Oke, ini mungkin teman-teman ini Pak Pendeta Jimisun ini rupanya ada Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Ada mau laporan ya? Jakarta Timur? Iya, Pak. Iya, ada mau laporan. Diakonnya sudah selesai ya? Iya, Pak. Iya. Shalom, Pak Paul. Shalom. Ini Pak Pendeta Jimisun sudah keluar, nggak apa-apa. Jakarta Timur, silakan. Oke. Selamat malam, Pak Paul. Selamat malam. Hari ini kita bawa nasi 100 bungkus. Tadi ke tempat pemulung, Pak. Nah, luar biasa. Nah, sebentar lagi kita mau pulang, Pak. Luar biasa ini. Oke, Jakarta Timur. Hari ini kalian bawa berapa tadi? Kenapa, Pak? Oh, berapa banyak tadi? Tadi 100 bungkus, Pak. Jadi luar semuanya biasa. mereka sudah kebagian. Ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, tim Jakarta Timur, dengan berkat surgawi, lindungi dari semua sakit penyakit, kalian dan keluarga kalian dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa prokes, luar biasa Jakarta Timur, selalu semangat dan selalu ready ya. Teman-teman yang daftar ke Pendeta Jimisun, ya nanti kita lagi bikinkan nomor handphone khusus untuk daftar itu, sabar ya. Karena itu ini kan uangnya orang, kita mesti kelola dengan baik. Kalau dulu pertama, karena kita yang penting jalan dulu. Sekarang kita udah jalan, kita harus rapiin supaya jangan sembarangan uang keluar. Orang yang nggak jelas kita nggak bisa kontrol. Nanti kita akan diomelin juga sama orang. Nanti orang nggak percaya lagi sama kita. Ya jadi kita sudah sampai 1.000, 1.500 ini kita harus rapikan dulu. Nanti kita tambahin lagi, rapikan kita tambahin lagi. Jadi sabar teman-teman ya. Saya kira untuk yang Jakarta kita masih butuh banyak, hanya memang harus sabar. Ya, karena kita harus bikin administrasinya, SOP-nya, dirapikan semuanya supaya jangan sampai kebobolan gitu ya. Itu cara kerjanya kan begitu. Tapi kita pasti kita ingin nambah lagi. Lawang target kita 10.000 kok. Ya, ini kita baru 1.500 ini, ya kan? Baru 6.000 per minggu. Kita harusnya bukan 6.000 per minggu, 60.000 per minggu. Tapi kan kita harus sabar. Lagian donasi kita juga belum kenceng banget. Makanya ayo support ya. Terima kasih Jakarta Timur, luar biasa. Sebelum kita lanjutkan. Bandung 1 Pak juga. Mana Bandung 1? Saya resen ya. Tolong dibuka dong resennya Bandung 1. Oh ya nih Bandung 1. Silakan Bandung 1.
Selamat malam Pak. Ini sebenarnya satu Bandung Pak. Mana nih Bandung nih? Oh ini nih sebentar saya salah pencet. Ya udah Bandung 1 silakan. Oke, ini sebenarnya Bandung 1 dan Bandung 2 Pak. Bandung pokoknya Pak. Bandung Diakonia sudah menghabiskan 200 pieces Pak karena digabung karena ada kendala teknis Pak. Iya tadi katanya itu ya si Bro Owen mobilnya mogok ya. Iya betul Pak. Luar biasa ini vokalis kita nih dan timnya. Luar biasa. Besok bantu-bantu ya. Besok bantu Bandung dia dapur umum juga siang. Betul Pak, jam 9. Jam 9 ya. Nanti tolong diingatkan supaya saya jangan ketiduran ya. Saya bangunnya soalnya jam 9-nya sana itu jam 4 paginya sini. Saya ketiduran terus soalnya. Saya tidurnya itu jam 3, jam 4 ya tidurnya. Jadi kalau jam 4 pas saya bukain nanti. Ya. Oke, God bless you Bandung dan tim semua. Tuhan Yesus lindungi kalian dari semua sakit penyakit dan dari semua bahaya. God bless you all Bandung. Ya. Pak, saya mau terima kasih kepada donatur juga Pak. Nih, terima kasih untuk donatur. Terima kasih buat semuanya. Luar biasa. God bless you Bandung. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Bandung. Kita lanjut nih teman-teman yang sudah antri. Pak Budi Tamsir kemarin nggak kebagian ngomong sama ada kemarin siapa Yesus Xavier ya nggak kebagian ngomong kemarin. Silakan Pak Budi Tamsir, dinyalakan mikrofonnya. Ya, mana mikrofonnya? Pak Budi Tamsir, mikrofonnya belum nyala. Wah, ini malah hilang. Orangnya mana tadi? Orangnya hilang, Pak. Iya, orangnya malah hilang ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Pak Yesus Xavier dulu ya. Kemarin soalnya udah resen, ini telat lagi. Ya, Yesus Xavier, silakan. Mana nih Yesus Xavier ini? Itu juga ada pengacara Bro Rudi tuh, Bro Rarlian. Silakan Yesus Xavier. Ya, oke. Ya, ini ada nanti habis ini, ya, ada Pak Rarlian Jawalson habis ini ya. Silakan. Sudah masuk Pak Paul? Sudah masuk? Masuk, Yesus Xavier. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih ya sudah dikasih kesempatan. Terima kasih. Ya. Kemarin ini tunggu-tunggu tapi nggak jadi masuk. Berhubung kemarin kan orang-orang penting soalnya. Jadi saya tahu diri lah. Saya tahu diri kemarin ada orang penting, ada saya Budin Ibrahim ya. Ya saya mundurlah kan kalau saya kan cuma rakyat jelata. Ya, kita semua rakyat jelata. Rakyat jelata. Ya cuman menyumbang-nyumbang 1 toa lah gitu kira-kira. Jadi kalau Pak Poi bilang 1 juta toa, sekarang tambah 1 minimal sama saya gitu kan. Jadi 1 juta 1 toa. Pak Paul kembali ke laptop ya. Iya. Ya, kembali ke laptop nih, gubrak-gubrak ini soalnya. Kalau nggak ada gubrak-gubrak Pak Paul, bahaya Indonesia ini. Wah, repot ini. Iya, repot ini. Ini sih, ini kan ada berita nggak FPI ini buka front baru kan itu? Iya, betul. Betul. Satu Islam. Itu, wah. Sama aja itu. Iya, orang-orangnya itu juga. Orang-orangnya itu juga. Yang dipasang gambarnya si Rizik laginya tuh. Pakai ketuanya. Orang ini kalau pemerintah Polri-nya nggak tegas ini membubarkan lagi, ini wah bahaya nih. Kalau didiamkan terus ya, mereka makin merajalela terus lagi nih. Iya. Mesti dibakti lagi. Mesti tegas banget ini kalau menurut saya nih. Ini mereka cari-cari perkara terus kan. Karena pikirnya ini pemerintahnya tuh apa ya, gimana, kurang tegas atau bagaimana tuh? Jadi ada dengan adanya belum tahu Pak, karena Kapolri yang ini kan cukup smart juga dan kemarin kita kan dengar Pak Dudung kan ya, Habib Rizik kalau Pak Dudung tidak bertindak nggak ada yang bertindak. Ya jadi, betul. Makanya kita sekarang tadi kemarin kan saya bilang jangan memberi tekanan tambahan, jangan membuat Kapolri yang Kristen ini jadi buah si malakama. Kan? Makanya saya nggak protes, saya dijadikan DPO, saya tenang-tenang aja, ayam-ayam aja, karena Kapolri juga tahu saya nggak bakal bisa ditangkap.
Cuman harus di TPO-kan supaya orang tahu bahwa dia kerja benar-benar. Iya. Sampai semua orang di Jerman diteleponin satu-satu sama Pak Ugro Suseno sama saya di sini. Itu beneran diteleponin satu-satu itu. Hebat itu. Iya, kerja beneran mereka. Sampai datangin itu ya satu polisi untuk di konsulat atas polisi yang di Berlin itu dipanggil. Andrew Little itu kemarin dipanggil itu. Sahabat saya Andrew Little dipanggil. Saya sempat Andrew itu sempat. Iya, padahal dia kan orang ini bukan orang Indonesia, cuman istrinya orang Indonesia. Jadi itu sempat nggak enak juga. Cuman saya boleh untuk tidak datang. Cuman saya harus menghormati istri saya supaya jangan nanti dikucilkan dari pergaulannya. Ya datang, Andrew Little. Beneran. Ya, saya harap sih Pak Jokowi, Kapolri semua ya mereka punya strategi sendiri lah ya. Punya. Tapi Saya yakin mereka pasti tidak membiarkan ini berkembang lagi. Karena mereka cuman kita harus teriak. Kita harus tetap teriak. Harus teriak. Ya, maka itu. Kalau nggak teriak nggak dikerjain. Betul. Rupanya teriakan-teriakan dari Poljang ini memang banyak pengaruh juga di Indonesia. Sampai kemarin ini kan si Anies itu kan banyak yang diam, tapi ternyata kemarin rakyat Jakarta mulai berani tuh. Iya. DPRD digeruduk. Kan sekarang kayaknya mungkin ya ada pengaruhnya gitu ya. Ada bagus juga ya makanya. Jadi mereka mungkin akhir kita mesti berani nih. Sekarang si Anies ini rada ketar-ketir juga kan, digeruduk ini. Mereka bikin juga si Anies ini. Si Anies itu baru saya tahu itu menurut berita di YouTube tadi lihat ya, itu kekayaannya udah stay lebih loh. Gila nggak coba 4 tahun jadi gubernur, sedangkan Jokowi aja kekayaannya itu baru ada tabelnya hanya 60 miliar lebih selama jadi presiden 10 tahun 2 periode itu. Ini gila kan, korupsinya bukan main. Ya yang saya harap tuh KPK punya strategi lah ya buat nangkep si Anies ini. Masa sih diam aja? Saya bingung sama KPK juga kadang. Kok yang jauh-jauh di Probolinggo, di kota kecil di Jawa Tengah itu ketangkep semua, cuma bupati kelas 2 miliar. Saya bingung ini. Bingung. Iya, kejadian tahun 2017 lagi kan itu yang di Banjarnegara apa itu. Masa bisa ketangkep ini di depan matanya loh. Ratusan miliar, bahkan triliun mungkin ya. Dan itu indikasinya tuh udah sangat jelas sekali kan. Sampai di interpelasi dianya nggak berani. Coba. Itu kan berarti ada sesuatu. Dan lagi mohon untuk rakyat Indonesia, saya menghimbau cobalah mikir sedikit ya nanti 2024 itu. Coba tenggelamkan itu 7 partai brengsek itu pendukungnya tuh. Itu udah jelas-jelas itu korupsi berjemaah itu. Ya kan? Membelain itu. Apalagi si partai korupsi sapi itu. Aduh, udah dibela terus itu. Gerindra, partai kacau semua itu. Ya mudah-mudahan sih saya harap rakyat Indonesia jadi cerdas gitulah dengan adanya Zoom-nya Pak Paul ini yang mikir gitu mereka. Karena di sini kan terbuka semua sekarang nih. Siapa yang busuk-busuk itu kan. Si JK, si Anies, lalu si Amin Rais, lalu Ma'ruf Amin semuanya. Biar sadarlah mereka itu para khilafah kadrun dan para Islam yang masuk radikal itu ya. Itu mudah-mudahan begitu. Lalu saya cuma mau tanya akhirnya tanya Pak Paul, kalau saya lihat di kitab Kejadian pasal 16 ya, yang terutama yang ayat 12 itu. Kan di situ bunyinya kan tentang Ismail ya, keturunan Ismail. Nah, itu tuh di situ disebutkan bahwa keturunanmu akan berkembang banyak, memang akan menjadi satu bangsa yang besar yang perilakunya seperti keledai liar, ya kan? Dia akan bangkit melawan saudara-saudaranya sendiri, saudara-saudaranya juga akan berbangkit, dia melawan saudara masing-masing dan dimusuhi banyak bangsa, itu kalau nggak salah begitu ya. Nah, apakah ini memang bibit atau keturunan yang akhirnya jadi bangsa Arab itu ya, Pak Paul? Bukan. Itu sudah pernah kita bahas ya.
judulnya Khilafah Terakhir ya. Itu video udah banyak sekali itu saya membahas itu. Jadi Muhammad itu bukan keturunannya Ismail karena orang-orang Ismail itu sudah musnah tahun 530. Sudah dibuang ke utara tahun 700 oleh Asyurbanipal. Tahun 530 sudah digenosid oleh Nabonidus. Itu ada bukunya Susan Wise. Itu sudah. Jadi Muhammad itu keturunan dari Nabonidus, bukan keturunan Ismail, Nabatean. Makanya mereka, orang-orang Quraisy ini menyembah Hilal, dewa bulan sabit. Sama dengan Nabonidus, sama dengan Nimrod yang di Kejadian 11. Itu penyembah dewa bulan sabit dari Babel. Muhammad itu keturunan Babel, bukan dari jadi Arab. Kalau gitu, turunan Ismail itu jadinya bangsa apa itu, Pak Paul? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Sudah musnah. Begitu ya? Ya, sudah musnah, udah nggak ada. Jadi Muhammad bukan keturunan dari Ismail, bukan. Nah, apa namanya? Lalu bagaimana janjinya katanya orang Ismail jadi bangsa besar? Sudah di zaman Salomo, sudah digenapi di zaman Salomo. Orang-orang Ismail itu, anak-anak Ismail, Kedar, Nebayot itu menjadi bangsa yang besar, sama seperti orang Israel. Tapi kan sekarang juga 12 suku Israel, yang 10 udah di 13 suku sebenarnya, tambahkan Yusuf kan Efraim dan Manasye jadi 2 Yusuf. Tapi jadi 10 tambah 3. Sekarang yang tersisa kan Yehuda, Benyamin sama Lewi. Lalu yang lain kemana? Hilang juga kan. Nah, jadi sudah sama-sama sudah punah itu, sudah tahun 700 itu sudah dibuang oleh Asyurbanipal dari mulai itu Syaradan ya kan sampai ke Asyurbanipal itu sudah dibuang semua itu orang-orang Israel yang 10 suku dan orang-orang Ismail itu bareng-bareng tuh dikalahkan oleh Asyur. Gitu. Lalu yang orang Ismailnya benar-benar dibersihkan oleh Nabonidus di genosida. Itu ayatnya ada di ini ya, di Yeremia juga sudah dinubuatin akan dipunahkan bilangnya begitu. Orang Kedar Nebayot gitu ya. Jadi makanya setelah Yeremia tidak ada satu kata pun disebut lagi keturunannya Ismail. Sudah tidak pernah disebut-sebut lagi keturunannya Ismail. Kedar Nebayot udah nggak pernah disebut-sebut lagi setelah Yeremia, ya kan? Ya kan, nggak ada. Gitu. Jadi Muhammad itu keturunannya Nabonidus, Nabatean dari Babel, bukan keturunannya Ismail. Gitu ya. Jadi maklum saya sekarang. Ya oke, begitu aja Pak Paul. Terus aja gubrak-gubraknya Pak Paul dengan tema-tema yang tajam dah ini. Soalnya temanya harus tajam nih, menusuk gitu ya, menohok. Gitu. Terutama tentang si Fadli ini, si Anus ini saya. Kita garap terus. Ini soalnya calon presidennya. Iya. Khilafah di Indonesia ini. Iya. Kan sama Chaplin mau di. Iya, justru itu. Itulah tema kita nih hari ini nih. Ya itu. Ya semoga teman-teman yang lain terus gubrak-gubrak juga ya. Bikin rame nih. Biar pada panas. Luar biasa. Ya. Oke, Pak Paul, terima kasih banyak. Tuhan berkati ya semuanya. Ya, God bless you. God bless you. Oke. Ini Pak Ralian, silakan. Wah, ini lawyer kita nih, Pak Ralian. Terima kasih Pak Polcang. Ya. Diberi kesempatan. Saya sebenarnya bukan pengacara atau kuasa hukum Ricky Johannes ya. Tapi saya pengacara dulu masuk di dalam tim 15 itu, tim advokasi Muhammad Kece. Cuma nggak tahu bagaimana caranya terjadi miskomunikasi. Iya, miskomunikasi itu saya lihat ya sebetulnya ya. Ya, karena Yusuf Manipulu sendiri sebenarnya yang itu tadi yang masalahnya. Dia tidak mengkomunikasikan kepada kita. Kalau memang dia memang pakai kita, dia komunikasi baik-baik. Karena kita datang baik-baik, kita kasih KTA kita kasih bas kita, tapi tiba-tiba ya mungkin Pak Chang udah tahu lah itu ya. Lalu tiba-tiba dia bikinlah tim Avenger, jadi ada pengacara dalam pengacara. Jadi kita juga bingung juga nih waktu Pak Yusuf Manipulu melakukan itu. Dan Pak Yusuf Manipulu tidak punya etikat baik. Ketika memang dia nggak ini, ya dia bicara aja. Pengacaranya itu biasa-biasa aja ya, kasus ini akan dianggap biasa-biasa aja. Ya. Jadi
saya sudah mengatakan jauh hari, ada satu hal dibangun litigasi dan non litigasi. Artinya litigasi dan litigasi itu kasus-kasus litigasi juga tidak bisa, non litigasinya tidak diikutsertakan. Dia akan menjadi mainan yang harus bisa membangun kekuatan seperti itu. Nah, kalau ini ke depan saya nggak tahu apakah memang Pak Saifuddin Ibrahim nanti akan bisa mengkoordinasi ini dan dia bisa cari kuasa-kuasa hukum itu, ya biarkan aja lah kuasa-kuasa hukum itu, nggak usah dibatasin. Kalau memang ada 5.000 kuasa hukum, silakan aja. Kalau memang persoalan uang, itu kan nanti kan Tuhan yang akan bekerja di dalam segala masalah pendanaan. Kita nggak usah berpikir soal dana, takutnya begini, lalu dibatasi. Justru kalau dengan kuasa hukumnya yang hanya sempit dikit seperti itu, akan menjadi apa? Tidak akan jadi greget itu hakim itu. Jadi itu yang perlu. Ke depan butuh juga non litigasinya, ya seperti kayak Pak Paul Chang yang hari ini bermain di media YouTube begini, dan juga teman-teman juga, ataupun dari berbagai surat kabar atau media online nanti ke depan, atau dengan seruan cinta damai kita mainkan di pinggir-pinggir jalan dengan memberikan bunga, itu non litigasi yang kita lakukan. Gitu. Jadi saya akan fokus di sana aja Pak Paul Chang untuk membicarakan ini. Satu hal, saya juga sudah dapat itu informasi bahwa istrinya Pak Muhammad Kece menarik kuasa hukumnya Pak Yusuf Manigulu dengan tulisan tangan dengan materai 10.000 kalau nggak salah. Ya sebetulnya nggak ngefek apa-apa juga, mau ditarik bunga nggak ngefek apa-apa, karena kan memang harusnya Pak Kece yang memberikan kuasa. Iya, kalau itu hak prinsipal itu memang dari Pak Muhammad Kece. Jadi tanda tangan kuasa hukum yang prinsipal itu memang seharusnya Pak Muhammad Kece, tapi memang sampai sekarang kan kendalanya di Muhammad Kece adalah surat kuasa hukum. Nah, kalau surat kuasa hukum itu, saya anjurkan anjurkan juga memang ke depan nggak usah khawatir lah dan tidak usah membatasi siapapun dia kuasa-kuasa hukum yang mau datang, mungkin juga dari teman-teman kalangan Muslim yang nasionalis ikut membantu, nggak ada persoalan di situ. Tapi kan nanti kalau dalam persidangan itu kan kita kan selektif siapa yang nanti yang di dalam persidangan nanti yang ikut untuk mendampingi Pak Muhammad Kece, karena jika kita tidak serius di langkah awal, maka langkah ke depannya kita akan susah untuk mendapatkan hal itu, untuk pembelaan itu. Maka perlu sebuah pemikiran serius, perlu dalam soal litigasi dan non litigasi itu dibangun bersama-sama dengan kita. Nah, saya rasa ini belum terlambat untuk bisa dilakukan ke depan. Nah, kita berharap konsolidasi teman-teman dari kalangan YouTube Kristen juga, YouTube kebangsaan, untuk saling membangun bersama. Karena apa? Karena udah terbangun citra di kalangan teman-teman YouTube yang lain, itu seperti Denny Siregar mengatakan bahwa Pak Muhammad Kece adalah karena ujung-ujungnya persoalan duit. Tapi saya bantah berkali-kali bahwa persoalan Pak Muhammad Kece bukan persoalan duit. Karena Pak Muhammad Kece sebelum dia masuk Kristen, dia sudah kaya. Saya bilang gitu. Saya berkali-kali mengatakan itu. Kenapa saya bilang dia sudah kaya? Dia sudah naik haji bersama dengan ibu istrinya Pak Muhammad Kece. Untuk naik haji itu kan nggak gampang. Pertama ngantri. Kedua adalah biaya cukup tinggi. Nah, saya lihat dia sudah kaya, dia mengorbankan kekayaannya untuk dia percaya kepada Kristus. Jadi itu bukan persoalan uang, tapi adalah persoalan refleksi keimanan. Dan ke depan juga kita juga harus bisa meminta supaya kita juga melaporkan tentang Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa dia juga melakukan penistaan agama ya, dengan dia katakan itu kan persoalan bahwa di salib ada jin kafir. Nah, ini kan dia harus kita juga meminta supaya Ustadz Abdul Somad bertanggung jawab dengan penghinaan. Dia melakukan penghinaan terhadap agama Kristen, terhadap yang mengatakan bahwa
bahwa Kristus, Yesus di dalam salib ada jin kafir, di mana ayat Al-Quran mengatakan itu? Sampai sekarang kan tidak ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa ada jin kafir di dalam salib. Nah, itu dia sudah berdusta dan dia juga sudah menghina Al-Qurannya sendiri. Nah, kita ke depan itu. Kedua juga para ustadz kainama yang suka berbohong, itu juga harus kita juga lakukan juga supaya ada hal-hal juga mereka juga banyak melakukan fitnah pada kita. Nah, menurut saya mungkin ke depan kita harus bisa bersama-sama untuk membangun konsolidasi hukum maupun konsolidasi dalam dukungan kita pada Pak Muhammad Kece. Kita yakinkan Pak Muhammad Kece bahwa inilah salib yang harus dia pikul, dan dia tidak kita tinggalkan, dia tidak sendiri, tapi dia ada kawan-kawan bersama-sama untuk mendukung dia dan mensupport dia secara iman, mensupport dia secara pikiran, ataupun secara kasih, apapun itu. Nah, itu yang kita lakukan ke depan, supaya Pak Muhammad Kece juga bisa kuat dalam menghadapi apa yang dia hadapi sekarang ini. Mungkin itu aja Pak Pak Ujang, sehingga betul ya. Jadi kita harus memposisikan bahwa menjadi YouTubers itu bukan pilihan KC buat cari uang, ya. Tapi itu adalah sebagai sarana untuk memberitakan, untuk menjawab somat. Memang posisinya harus seperti itu. Cuman, tapi saya kira Pak Saifuddin juga, ini kan beliau kan juga nggak mau pakai banyak orang, tetapi saya kira untuk advisor dia butuh banyak masukan ya, saya kira ya. Dari dulu juga Pak Saifuddin orangnya tidak pernah nolak dan meremehkan orang ya, setahu saya. Jadi waktu kita nasihatin, kita datang ke Polda dulu, kita nasihatin, beliau terima dengan baik. Terus saya ada kasih masukan-masukan, dicatat sama beliau, dihubungi juga. Tapi kan sambil jalan, beliau sambil terus konsolidasi. Artinya beliau juga nggak sembarangan lah, ya, nggak akan sembarangan juga. Beliau juga ada ininya, tetapi tidak akan menolak, tidak akan terus blok semuanya, nggak begitu juga. Dan sekarang ini kan belum ada sinyal-sinyal apapun dari Pak Kece. Kalau Pak Kece lebih percaya Yusuf Manubulu bagaimana? Ya kan? Nah, kita kan juga harus mendengarkan Pak Kece. Yang penting dia harus merasa nyaman supaya nanti jangan sampai kalau ada apa-apa dia nyalain kita. Ini sih gara-gara ini sih, ini gara-gara Yusuf Manubulu, ini gara-gara Saifuddin, ini gara-gara Paul. Jangan loh, ya kita mau tolong gitu kan. Nah, tapi yang memang kita khawatirkan, nanti belum lagi sidang, sudah minta maaf. Wah, itu udah repot kalau sudah begitu. Karena sudah kejadian beberapa kali. Dipersekusi begitu, dikeruduk, di lobi, itu sudah lemah. Apalagi yang dikeruduk ini keluarganya. Gitu. Ya, itu Pak Polcang. Makanya memang butuh dukungan secara ini. Kita juga harus berkomunikasi juga dengan keluarganya. Kalaupun kita memang percaya dengan Pak Yusuf Manubulu, ya kata Pak Polcang, ya nggak ada persoalan kan. Iya, jadi dan belum tentu jangan-jangan percaya sama Rudi Yohana. Namanya orang kok, ya kan, dia di tengah jalan, dia lagi berpikir apa, ada masuk apa-apa segala macam. Jadi kita juga jangan keeran juga, atau kita kecil hati juga jangan, atau jangan merasa gua nggak butuh, bukan masalah butuh nggak butuh. Saya pun nggak pernah dimintai tolong sama Pak Kece, cuman kita kan namanya berempati, ya kan, kita kan menaruh empati kita, boleh dong kita mau bantu, karena urusan Kece ini urusan kita semua, ya urusan kecuali kalau Kece tiba-tiba nyerah sebelum bertanding, wah itu ya sudah kita campakan saja kalau sudah begitu. Orang kalau sudah menyerah sebelum bertanding ya kita campakan saja, ngapain kita tungguin. Ya kan, tapi kalau dari informasinya dan dari track recordnya beliau, dari mulai di Pengandaran beliau udah diuber-uber, namanya beliau ini ya, bukan kacang-kacang ya, tapi mudah-mudahan kita nggak tahu kan hati orang, bahkan Tuhan saja tidak menuduh Yudas sampai di hari hanya baru Tuhan ngomong, ya kamu itulah baru nuduh Yudas kan, sebelum hari hanya pun Tuhan Yesus tidak pernah menuduh Yudas pengkhianatnya, ya kan? Kita berharap seperti itu, jangan sampai juga terjadi kayak Pak Pendeta Markus dulu kan, almarhum kan. Iya, Ali Markus itu kan dikeruduk, ditinggal. Ali Markus itu kan saya juga sempat melihat itu, agak saya nggak percaya lagi sama Pak Ali Markus kan. Tahu-taunya dia akan kasih tahu kesaksian lagi,
bagaimana ketika dia diancam anak istrinya mau dibunuh itu kan. Makanya, dan tidak ada satupun gereja mendampingi beliau. Ya, itu juga. Jadi kita juga memang berharap jangan sampai. Itulah sebabnya yang Kece ini kita langsung push terus supaya Kece tahu bahwa dia nggak sendirian. Iya. Itu yang kita maksud. Semestinya sih kita juga Pak Paujang dan juga Pak Yusuf Manibulu juga berpikirnya harusnya dia lihat harus juga melihat kita juga sebagai positive thinking. Ini adalah membangun kebersamaan. Membangun namanya beliau belum siap dikritik ya, belum siap terima dikritik, atau beliau sedang panik juga, ya kan? Jadi dia jangan kebanyakan ini jadi panik nih jadinya, bisa jadi atau apapun. Tapi kalau saya tetap berpikir Yusuf Manubulu ini, saya tidak kenal beliau secara pribadi banget ya, tetapi so far ya selama ini sih ya dia beres-beres saja ya, nggak aneh-aneh lah. Jadi buat saya sih percaya ya, saya nggak setuju kalau ada orang bilang Yusuf Manubulu apa ular beludak apa segala, saya nggak percaya ya, karena nggak usah lah orang YouTube, jangan munafik lah, YouTubers itu sebagian 90% itu cari duit kok, kecuali Amin Wijaya. Kalau saya bilang Pak Yusuf, bentar kasih ngomong dulu, coba juga dengar omongannya. Ya. Kalau saya juga begini Pak Paujang. Sampai sekarang saya tidak pernah mengatakan Pak Yusuf Manibulu itu cari duit, ya kan? Hampir saya katakan, dia tidak memiliki etika. Nah, dia tidak memiliki etika dan sopan santun terhadap orang-orang yang dia undang. Tiba-tiba dia undang, dia bikin tim, dibikinlah tim. Komunikasikan supaya tidak terjadi miskomunikasi dan misunderstanding. Nah, yang terjadi kan dua-dua ini, miskomunikasi dan misunderstanding. Akhirnya ya kita kecewa juga dengan Pak Yusuf Manibulu. Kurang bisa merangkul lah. Itulah kelemahan beliau, hanya itulah kurang bisa merangkul saya kira sih. Tapi saya tidak pernah dalam secara ini saya mengatakan persoalannya adalah ya ada secara menuduh dengan persoalan duit tidak. Tapi saya juga mengatakan demikian adalah hal etikanya aja yang kurang para pengacara. Padahal pengacara di situ Pak, nanti dulu pengacara di situ tuh itu Pak Ebenezer Naibaho itu dulu pembela Forum Kedaulatan Maluku. Nah, Pak Roy Roning dan Pak Kosma Rajakuku itu adalah kuasa hukum Tibo. Kalau Bapak tahu dalam peristiwa Tibo yang di dulu kasus Poso, itu yang ada yang orang NTT yang dihukum mati. Nah, kuasa hukumnya itu adalah Pak Kosma Rajakuku dan juga Pak Roy Roning. Sebenarnya di antara itu. Makanya kadang-kadang kita bertanya waktu itu, kok bisa orang-orang seperti ini, seperti enggak ini. Lalu Dr. Darwin Sagala, ini kan dulu waktu itu kan dia bekas militer ini sampai pensiunan kolonel. Dan dia juga dalam pendampingan hukum pada saat itu kasus Timur Timur. Jadi banyak pengalaman mereka di dalam persoalan-persoalan hukum dan juga konflik Timur Timur. Ini sebuah referensi untuk memperkaya kita ke depan bagaimana untuk pendampingan Pak Muhammad Kece. Nah, saya rasa mungkin disitulah yang saya juga kecewa ketika melihat persoalan ini. Jangan kecewa karena ini nampaknya hanya karena Pak Yusuf Manubulu kurang bisa merangkul semua orang. Saya kira hanya itu aja. Itu kan kelemahan orang boleh-boleh saja toh. Nah, saya kira beliau tidak bermaksud untuk jahat atau untuk berbisnis dengan kasus ini ya, karena suatu ketika beliau pun akan kena masalah kalau terjadi ya. Semua YouTubers bisa semua kena masalah dan kita pun harus bantu. Gitu loh, kita pun harus bantu. Ya. Mestinya itu Pak, ya kita perlu melakukan gotong royong. Iya, gotong royong. Jadi beliau itu hanya karena kurang bisa merangkul saja, kurang bisa merangkul. Tapi saya kira sudah ada solusinya. Ya, dan kita sambil tunggu, ya kan? Kita sambil tunggu. Dan juga tadi kan sudah bilangin di YouTube-nya Yusuf Manubulu, ya jangan kecil hati dan juga jangan merasa gimana juga. Muhammad Kece-nya belum bisa ditemuin nanti. Iya. Ya kan, dan pengacaranya yang dari Yusuf Manubulu juga bukan kaleng-kaleng juga, orang-orang bagus juga.
gitu loh. Jadi kita, semua bagus, termasuk yang dari Rudy Yohanes pun, timnya Ralian juga bukan orang kaleng-kaleng juga. Semua, dan ini justru bagus ya, ini justru bagus, pengacara-pengacara yang baik-baik ini mau membantu. Ya, mestinya kan kita harus bergotong royong, Pak. Saling peduli. Iya. Kalau di dalam, oke. Kalau Amin Wijaya. Ya, mendinginkan suasana, jadi kita sama-sama saling merangkul. Nah, sekarang tugasnya Pak Lawyer, Lawyer carikan saya untuk bisa saya rangkul nih, siapa nih Pak Lawyer. Oke, itu di Alexis. Oke, lanjut dulu Pak Victor Mandayo, silakan. Pak Paul, ya. Ibu Uti Watimena, siapa tahu ini coba dicek dulu Pak. Bu Uti Watimena, ya sambil tunggu, silakan Pak Victor, mana Uti Watimena nih? Uti Watimena. Dibuka aja mikrofonnya tolong Pak Raja Uti. Ya, shalom. Ya, Pak Victor. Ya, shalom semuanya. Ya, malam ini memang sangat menarik sih kalau lihat temanya. Cuman berkali-kali saya bilang ke Pak Paul, seburuk apapun itu jangan pernah dipromo yang satu itu, Pak Paul. Iya. Si yang DKI itu. Benci banget itu loh. Jadi seburuk-buruk apapun dia diomongkan, itu merupakan promo buat dia gitu. Nah, itu tergantung kita cara mempromokannya. Jangan khawatir. Ya, termasuk itu loh. Kemarin kan lagi heboh-hebohnya sekarang ini di medsos di Indonesia, itu ke kelenteng hidupin pakai hiu dan sebagainya. Nyalain gitu. Hiu, iya, doa sama Kuankong. Ya, itu kan yang lagi heboh sekarang ini. Di satu pihak, UAS kan kemarin kan ngomong bahwa itu adalah kafir. Apa semua orang yang pergi beribadah dimanapun selain di tempat mereka. Nah, kok nggak ada omongan dia tentang si Geblek satu itu pergi ke kuil itu ke apa? Iya, pertanyaannya kan masuk gereja kafir, masuk kelenteng nggak kafir kan? Nah itulah makanya kan jadinya karena itu berhubungan dengan mereka sah-sah aja, halal-halal aja buat mereka gitu. Tetapi apabila yang lakukan itu misalnya saat ini yang lakukan itu Pak Jokowi mau meledak seluruh Indonesia. Nih yang meledak langsung. Ya, itulah yang terjadi. Ya, justru itu makanya justru pertanyaannya kan kita kan begitu kan. Nah, kadang-kadang gerejanya juga tolol juga sih yang jadi gereja. Masa si Sandi disuruh khotbah di gereja. Sama si Anies Baswedan, sama si Gus Miftah suruh khotbah. Ya kan? Nah, itu kadang-kadang ya, juga. Tapi kalau dari mereka sendiri yang si Gus Miftah apa semua kan memang kalau saya pikir sih orangnya enggak seperti yang si UAS ini loh, omongannya macam-macam itu. Oh iya, beda. Jadi saya pikir kalau buat mereka sih nggak masalah lah. Cuman yang satu ini tadi saat sekarang ini yang heboh di medsos itu dia doa itu apa ya, memakai hiu dan sebagainya di kelenteng itu. Tapi tidak ada satu Ustadz Kadrun yang nggak ada yang komentar atau apapun itu bahasa dari mereka sedikit pun nggak ada. Nah, seandainya yang lakukan itu Pak selain itu ya, misalnya Pak Jokowi aja hancur seluruh Indonesia ini Pak Paul. Itu yang terjadi. Nah sekarang ini memang Pak Paul dengan adanya Pak KC, saya pikir ini cara Tuhan gitu ya. Indah pada waktunya. Jadi itu yang saya mau tuh supaya jadi indah. Betul Pak Paul. Panjang saya dengar tadi ini bahwa memang ada saat-saat tertentu kita orang-orang Kristen itu bisa membantu, tapi saat-saat tertentu kita harus diam, dengarkan dulu apa yang Tuhan inginkan terjadi. Mungkin dengan Pak KC ini Indonesia ini akan bergolak dalam arti iman. Oh ini loh, ini apalagi kalau misalnya di sidangnya secara terbuka, kita nggak tahu Pak Paul apa yang akan terjadi. Itu merupakan penginjilan yang luar biasa kalau seandainya itu dilakukan terbuka. Jadi saya pikir mungkin cara Tuhan, kita tunggu saja waktu Tuhan itu apa. Kan kita nggak tahu. Karena semua itu yang mengatur itu skripnya itu adalah Tuhan. Jadi kita tunggu saja apa yang terjadi. Tapi kita bagi orang Kristen memang kita mendukung Pak KC dalam bentuk apapun kita dukung. Jangan merasa seperti Pak Paul katakan bahwa Pak KC merasa ditinggalkan. Ada kasus begini. Jangan sampai, betul.
Betul Pak Paul. Jadi dengan ada suara-suara seperti ini yang macam-macam orang katakan tadi dengan sang debater dan apa bahwa Zoom Pak Paul itu sangat ngefek kemana-mana di Indonesia. Saya bilang ya kalau perlu lagi tambah lagi toanya ke luar negeri Pak Paul biar yang kasus Pak Kacé ini dari Pak Kacé ini memang makanya mau ini harus fix dulu baru kita nanti angkat nanti ketemu sama media-media luar negeri itu kita memang tujuannya mau begitu arah kita mau class action pokoknya. Nah ini saya lagi baru ngomong sama pengacaranya Yusuf Manubulu nih supaya juga jangan merasa kita hianati atau merasa ditinggal juga. Terus bisa kalian bikin tim dong kita juga promosiin juga di sini buat bikin tim class action. Jadi jangan ada yang merasa ditinggal begini-begini jangan tinggal-tinggalan. Kita ambil positifnya apa Pak Victor? Bahwa ternyata banyak yang mau bela Pak Kacé. Ya kan? Iya. Kita positif begitu toh. Berebut bela. Dulu zamannya Ali Makrus nggak ada yang mau bela lo. Tinggal sendirian dia kayak aduh kasihan amat. Dulu zamannya Apolinaris nggak ada yang mau bela lo. Bingung lo. Karena yang merintis ini kan namanya yang merintis ini bahwa akan saling dukung-mendukung. Ini kan Nabi ke-26. Coba kalau Nabi ke-26 kemarin nggak bertindak. Masih akan tetap seperti ini. Seperti Pak Apolinaris dan sebagainya. Masih akan tetap. Cuma setelah mereka melihat bahwa oh ini pengalaman seperti ini, ayo kita saling mendukung, saling sehati, bukan mendukung kejahatan ya, itu kan ini bukan kejahatan yang dilakukan. Bukan, ini bukan kejahatan, ini hak kita yang harus kita perjuangkan. Hak yang kita yang diinjak-injak, yang mereka mengatakan. Tuhan Yesus itu ajarin kita ya, keadilan itu kita harus perjuangkan loh, bukan dengan pedang, tapi dengan kita kekeh dengan kata keadilan itu. Ingat perumpamaan janda miskin yang minta keadilan sama hakim yang lalim. Tuhan ajarin setiap hari buru gedor tuh pintu. Tuhan ajarin kita buat kekeh. Sampai akhirnya nggak mau dimenangkan ya, kamu mengganggu saya. Iya. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Seperti ajaran Tuhan Yesus. Digedor tiap hari Jokowi sama si ini kan, si Polri sama si hakimnya semua digedor tiap hari. Harus gedor tiap hari. Ya, itu apalagi yang sekarang ini Pak Paul, itu selain yang isu yang tadi di Kelenteng, itu yang isu yang berkembang lagi sekarang di Indonesia, mungkin teman-teman lain ikut ngamati, bahwa akan terjadi, diperkirakan akan terjadi reshuffle gede-gedean. Nah banyak yang berkomen, ternyata dari pihak mereka juga yang komen, kalau perlu di reshuffle dengan wakil presiden, jangan tanggung-tanggung katanya, ganti wakil presiden. Ngapain kata cuma menteri? Amin. Semua katakan amin. Sekalian aja di reshuffle dengan wakil presidennya. Wah, saya bilang ini. Maunya juga begitu kita ya. Ini saya kira kalau Wapres ganti aman Indonesia. Ya, betul. Betul. Itulah yang karena mereka bisa berkembang beranak pinak yang namanya khilafah dengan kadrun-kadrunnya ini, itu karena ada mereka melihat ada yang ngedukung. Itu Bapak. Ada yang ngasih angin. Betul. Ini kan yang bakar bupati vihara kan. Nah, ini namanya sudah ini nih, sudah kafir ini. Ya kan? Tapi kan tokoh Tionghoanya pinter dia. Oh, itu bukan sembahyang. Memang sebetulnya bakar dupa itu belum tentu sembahyang. Ya kan? Saya pun selama di Indonesia, saya suka pergi ke pasar pagi tuh. Ya, selama di Jakarta pergi pasar pagi beli cendana, beli kayu manis, beli apa. Karena saya suka baunya, wangi. Saya taruh di ujung-ujung, di sudut-sudut rumah. Jadi rumahnya wangi. Ya. Saya juga seneng dulu simpen-simpen kayu cendana, ya kan di dekat kasur. Cuman kan masalahnya ini bakarnya di mana dulu kan Pak Paul. Kalau bakarnya itu mungkin di rumahnya dia, no problem. Oh enggak, ini tapi kalau ceritanya teologi yang saya itu yang mengangkat betapa munafiknya kali orang-orang Islam, ya kan? Munafiknya. Jadi saya kan? sangat mendukung pada prinsip kan menonton ke saya nonton ngomel ke Pak Mandu, saya bilang ngomel apa keras banget, dia bilang
karena sore tadi saya dengar ini bahwa Pak Paul ternyata benar masuk ke Manugulu, orangnya tegakkan A B. Jadi yang benar, singkirkan roh ketakutan, roh singkirkan, bilang ke yang ingin dicapai dengan ngegas itu. Itu Pak Paul yang saya